Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aditya, channel yang sangat mempesona, menghibur, mengedukasi, dan sekaligus mengedukasi juga ya. Kalau kapan hari sekaligus membingungkan. Kali ini saya ganti karena memang sesi tanya jawab. Oke. Sebelum kita lanjut, kita berdoa sedikit. Semoga kita tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puji syukur kita panjatkan kepada yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berjumpa di channel tentunya channel yang sangat mempesona dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, dan tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa kepada kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, saya mohon maaf ya. Ini mungkin sekitar 2-3 hari saya tidak live ya, karena memang kurang sehat begitu. Jadi kebetulan hari ini kita mengadakan live karena memang ada sesi diskusi ya atau debat antara Bang Ali Syahid vs Uti Watimena ya, yang dengan tema ajaran kasih sayang dalam Islam dan Kristen ya. Ini tema cukup menarik ya, karena memang sejauh ini yang diperdebatkan itu selalu bersifat saling menyerang satu sama lain ya. Dan kali ini kita akan mengangkat sesi yang sangat berbeda, yaitu sesi yang bermakna sifat kasih sayang. Oh iya. Tinggal hati sama sayap itu. Iya ya. Iya ya. Oke. Sorry, mohon maaf tadi ada bini lagi nyolek di belakang. Ini tema cukup menarik ya, yakni tentang kita berbicara tentang kasih sayang. Oke, mungkin itu aja ya. Saya tidak perlu berlama-lama. Kita sambut narasumber kita, narasumber yang cukup mempesona ya, yakni Ibu Uti Watimena alias knalpot rusak. Dan Bang Ali Syahid selaku penantang ya. Beliau ini pendatang baru di dunia project. Oke, saya sapa dulu kedua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Ali Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, dan selamat malam untuk Mbak Uti Watimena. Selamat malam. Oke, bagaimana? Sehat-sehat ya kedua narasumber saya malam ini? Amin. Amin. Ya, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sehat. Oke, ya Allah. Oke, ini narasumber kita telah hadir, teman-teman. Kembali lagi tema kita tadi yakni ajaran kasih sayang dalam Islam dan Kristen ya. Semoga 1,5 jam ke depan nanti apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita ya, termasuk saya sendiri karena saya sendiri juga dalam agama ini masih tahap belajar juga ya. Dan jadi di sini sekali lagi saya tekankan kita berdiskusi di sini tidak untuk menjatuhkan keyakinan agama satu sama lain, tidak ya. Di sini kita saling berbagi ya atau belajar dalam konteks kita berdiskusi. Sekali lagi saya tekankan di sini kita mengadakan acara diskusi seperti ini tidak untuk mencari kalah menang ya. Kalau saya pinjam istilah Bang Aristo itu sepakat untuk tidak sepakat, lebih kurang begitu teman-teman. Oke, mungkin karena saya tidak perlu berlama-lama ya, mungkin kepada kedua narasumber ini akan saya beri kesempatan dulu untuk prolog ya masing-masing. Untuk prolog ini mungkin tidak usah pakai timer dulu lah ya. Diaturlah durasinya masing-masing. Oke, ini kira-kira prolog ini kita mulai dari mana ini? Mbak Uti atau Bang Ali Syahid ini? Pak Ustadz, Pak Ustadz Ali Syahid. Ya, oke lah. Oke, ya silakan Bang Ali Syahid. Waktu dan tempat mengalir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita semua bisa berkumpul malam ini dalam keadaan kalau saya sehat ya, dan semuanya masih sehat ya, alhamdulillah begitu ya. Saya mengajak Bu Uti untuk membincangkan mengenai kasih sayang ini karena akhir-akhir ini yang kita lihat dari agama itu hanya sisi kebencian saja begitu. Jadi saya ngajak Bu Uti untuk diskusi ya, bagaimana sebenarnya kasih sayang itu di dalam Islam sesuai dengan yang saya ketahui dan sesuai dengan yang Ibu Uti ketahui gitu. Nah, sebelum nanti saya memulai ya kan, saya ingin menyampaikan kepada seluruhnya ya. Saya ngutip ayat 1 dari Al-Qur'an surat Toha ayat 6.
Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Jadi karena semua ini adalah milik Allah, termasuk juga ilmu pengetahuan yang saya miliki. Jadi jika saya berbicara pada malam ini, sesungguhnya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bang Aditya. Ya, terus unsur sayangnya bagaimana? Kasih Bentar sayang dulu Mbak Uti, Allah. jangan dikonter dulu Mbak Uti. Ya, itu baik. prolognya nanti ya. Nanti prolog, Bu. Ya, Nanti sabar lah. prolog. Nanti pakai timer, Bu, kita jelaskannya, Bu ya. Oh ya, siap. Oke, sekarang saya kasih kesempatan untuk Mbak Uti alias knalpot rusak. Waktu dan tempat saya persilakan, Mbak Uti. Silakan Mbak Uti. Itu nggak usah pakai knalpot rusak. Nanti saya balas kamu marah. Ya, baik-baik aja ya. Ya, terima kasih Pak Ali Said yang sudah mengajak kita untuk berdialog di saat suasana sedang panas-panasnya begini ya. Ya, memang kalau soal dialog sih nggak masalah ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat Pak Ali Said tersinggung ya jangan dilaporin ya, karena ya namanya kalau lagi panas semua orang juga asal ngomong ya. Ya, terima kasih Pak Ali Said ya. Kalau berbicara tentang kasih sayang Tuhan, kami merasa bahwa agama kami itulah yang menunjukkan kasih sayang Tuhan itu yang paling-paling gitu. Karena apa? Karena Tuhan kami sendiri itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia adalah kasih ya. Lalu ajaran di dalam kitab kami juga menyatakan bahwa inti dari pengajaran di dalam Kristen itu inti pengajaran dari inti pengajaran dari kitab Kristen itu adalah kasih ya. Kenapa kami mengatakan bahwa itu adalah kasih ya? Karena Tuhan dulu telah mengasihi kami ya. Dia mengatakan dia mengasihi kami karena memang dia telah melakukannya gitu kan. Dia telah mati di kayu salib, dia telah menanggung segala dosa-dosa kejahatan kami, lalu dia sudah bangkit bagi kami, sekarang dia sudah naik ke sorga. Semua itu dilakukan atas dasar kasih gitu loh. Nah, kalau bicara tentang kasih ya itu dia, Tuhan kami adalah Allah yang kasih. Oleh sebab itu Tuhan kami mengatakan kasihilah musuhmu ya, kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu ya, ada ayatnya. Lalu dikatakan hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi ayat dan inti pengajaran dari Yesus adalah saling mengasihi. Kami diminta untuk mengasihi sesama manusia karena kami lebih dahulu merasakan kasihnya itu gitu. Terima kasih. Oke, itu tadi kedua prolog dari kedua narasumber. Masing-masing kedua keyakinan ini saling mengutarakan sisi kasihnya ya. Teman sayang, kalau dia cara Mbak Uti tadi, prolognya Mbak Uti cuma kasih doang ya. Tetapi dari Bang Ali Said itu ada kasih dan sayangnya, artinya ada dua. Mbak Uti kelas satu. Tapi enggak, sorry Mbak Uti, saya tidak memihak Mbak Uti, cuma menilai aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, dengan waktu yang telah kita sepakati. Masing-masing kedua narasumber nanti akan mendapat kesempatan waktu 3 menit ya, ini sesuai dengan kesepakatan. Oke, timernya saya kasih naik dulu. Ya. Nah, oke, ini timer sudah saya setting 3 menit. Kita sepakat dulu ini, siapa yang memulai ini? Siapa yang dikasih kesempatan pertama ini? Nanti Saya kan saya ingat dulu, nanti yang terakhir Bang. juga. Oke. Ya, Oke, karena tadi Bu Uti sudah Bang menjelaskan kasih di Kristen ya kan, jadi biar yang Oke, Islam siap. juga menerangkan kasihnya gimana gitu. Oke, siap ya. Artinya begini ya, biar nanti tidak dibilang curang atau gimana. Ini yang mulai kita pakai timer ini, kita yang mendapat kesempatan awal ini Bang Ali Said ya. Berarti nanti yang terakhir mendapat timer nanti Mbak Uti ya. Kita sepakat ya. Oke, silakan Bang Ali Said. Waktu mengalir Bang, 3 menit. Iya, terima kasih Bang Aditya. Baiklah saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu kasih dan sayang di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kasih dan sayang dipresentasikan dalam kata Ar-Rahman atau Ar-Rahmah ataupun Rahmat. Kasih sayang merupakan sifat Allah yang paling banyak diungkapkan dalam Al-Quran dalam bentuk kata berbeda, yaitu Ar-Rahman, yang biasanya dirangkaikan dengan kata Ar-Rahim ataupun penyayang, yang berarti pengasih dan penyayang, menunjukkan sifat Allah
Kata Rahman dan Rahim merupakan sifat Allah yang paling banyak diungkapkan dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 114 kali. Oke. Kemudian di mana ayat mengenai ini di dalam Al-Quran? Itu ada di Ali Imran ayat 159. Saya bacakan, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana kasih sayang yang sebenarnya. Namun untuk memahami kasih sayang di Al-Quran ini, kita tidak bisa semata-mata hanya melihat Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kitab rincian akhlak begitu. Jadi penjelasan utamanya itu adalah kepada siapa ayat ini diturunkan, maka beliaulah yang berhak menafsirkan ayat ini. Karena ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, maka saya juga mengutip hadis HR At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, semua kami pengasih. Jadi pada saat itu semuanya mengaku memiliki rasa kasih begitu. Rasulullah SAW bersabda kembali, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya mukmin, tetapi bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Jadi itu saja Bang untuk mengenai penjelasan kasih sayang dalam Islam. Izinkan saya bertanya untuk kepada Mbak Uti. Saya ingin tahu kasih itu seperti apa yang sebenarnya secara definisi di dalam Kristen. Itu aja Bang. Oke, masih ada waktunya Bang? Udah dipakai lagi? 20 detik? Enggak apa-apa Bang. Saya rasa mungkin yang muslim sudah paham itu ya kan. Intinya saya mau memberitahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada ajaran mengenai ini gitu. Oke. Ya, siap. Oke. Ya, saya reset waktunya. Oke, itu tadi Mbak Uti sudah sekalian dapat pertanyaan Mbak Uti. Silakan Mbak Uti, waktu dan tempat mengalir Mbak Uti. Ya, kalau kasih di dalam kekristenan itu adalah perbuatan ya. Dalam Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mengasihi isi dunia, lalu dia menyatakannya gitu kan. Ketika Elohim mengatakan bahwa kamu adalah biji mataku gitu ya, dia melakukannya. Bahkan dia mengatakan dalam kesesakan mereka di Yesaya 63 ya. Sebentar saya baca dulu ya Alkitab. Dalam kesesakan mereka dia sendirilah yang menolong, dia sendirilah yang menyelamatkan. Ini saya baca ya. Yesaya 63. Nah, jadi kalau kami bukan cuma slogan ya, ada buktinya, ada pembuktiannya ya. Dalam ayat yang ke-10 ya, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, ini bukti kasih, dia menyelamatkan ya. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya, ya kan? Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah itu dia, ini dia bukti kasih Tuhan. Jadi kalau di tempat kami kasih itu dinyatakan dalam perbuatan, bukan hanya slogan, bukan hanya omong doang, tetapi ada tindakannya. Lalu Yesus juga mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah inilah kasih yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kasih yaitu apa? Menyelamatkan umatnya. Di dalam Yohanes 10 jelas dikatakan bahwa Yesus itu diumpamakan sebagai gembala yang akan meninggalkan, yang rela meninggalkan domba-dombanya yang banyak itu hanya untuk mencari satu domba yang hilang ya. Saya akan bacakan di Yohanes 10 ya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya gitu ya. Ada lagi padaku nih Yohanes 10 saya bacakan ya. Jelas dikatakan ini. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa ini dia ya. Ini dia di antar. Akulah gembala yang baik, itulah yang dikatakan.
Gembala yang baik sebentar ini. Ya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba Habis, itu. sorry, habis. Ya, ya, Habis berarti. Oke. ya. Pertanyaan, boleh bertanya? Kalau Saya udah boleh habis, bertanya? Oh ya sudah. Iya, silakan dulu Ya. aja Bang Aditya, nggak apa-apa kalau bertanya. oh iya ya, Ya, kasih kesempatan sekarang Imam. Ya, silakan. Ya. Ya, nanti saya belum jawab tadi pertanyaan Bapak ya. Ya, jadi Ya, sekarang pertanyaan saya sudah menunjukkan bahwa Tuhan kami mengatakan Dia mengasihi umatnya dengan segala tindakan yang nyata, gitu kan? Ada buktinya, ada tindakannya. Sekarang di mana bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi umatnya? Itu Pak, silakan. Oke. Ya, silakan langsung aja Bang Ali Said. Ya. Oke, terima kasih pada Bu Uti Yotimena sudah menjelaskan dengan panjang buat tadi ya, sampai membacakan ayat Alkitab. Oke, saya jawab Bu ya. Saya setuju Ibu bilang kalau kasih itu harus disesuaikan dengan perbuatan begitu Bu. Cuman yang saya agak bingung di sini Bu, Ibu itu menjelaskan perbuatan Tuhan begitu. Kalau Tuhan tidak perlu ditanya lagi perbuatannya Bu. Kita dikasih makan di dunia ini, dikasih rezeki, kita dikasih nafas, kita dikasih darah yang mengalir begitu, kita dikasih pikiran, akal, itu wujud kasih sayang Tuhan. Jadi nggak perlu lagi dipertanyakan hal seperti itu. Yang ingin kita bahas ini bagaimana implementasi kasih itu, kan begitu. Bagaimana manusia ini menerapkan implementasi kasih itu gitu. Nah, kasih di dalam Kristen itu seperti apa begitu. Caranya manusia mengimplementasikan itu seperti apa, itu yang ingin saya ketahui. Kalau Tuhan tidak perlu ditanyakan lagi, Bu. Saya bisa berdiri ngomong malam ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Saya bisa bernapas itu karena beliau itu memberikan kasih sayangnya kepada kami. Nyawa, banyak kalau hal seperti itu, Bu. Dan kami yakini itu hanya dari Allah semata, tidak dari hal yang lain. Jadi kalau kasih Tuhan tidak perlu Ibu pertanyakan lagi gitu kan. Yang saya ingin tahu itu bagaimana itu sebenarnya kasih. Penerapannya itu seperti apa kalau sebagai kita sebagai kita hidup bersosial, sebagai kita manusia seperti ini begitu. Jadi kalau jawaban pertanyaan Ibu tadi, apa buktinya bahwa Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada kami umat muslim? Saya jawab, saya bisa bernapas malam ini adalah wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya Bu kalau bagi saya. Ya itu aja Bang Aditya. Begini sebelum diakhiri saya mau menanya, maksud saya tadi itu implementasi kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Harus bagaimana begitu kalau versi Kristennya begitu. Itu yang mau saya tanyakan Bu Uti. Ya terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih ya, Oh ya, sorry. Ya lanjut. Sorry, ke-mute tadi mic saya. Oke, lanjut Bang Uti, silakan. Ya, saya akan menjawab, tetapi saya ingin bertanya dan Bapak tidak menjawabnya dengan spesifik gitu kan, karena kami mengatakan bahwa Tuhan kami itu mengasihi tetapi dengan tindakan. Nah, kalau Bapak mengatakan hanya karena kalau Bapak masih hidup, punya nafas, itu adalah bukti kasih sayang Tuhan, itu secara general sekali ya, secara general ya, karena matahari itu memang untuk segala makhluk gitu kan. Lalu hujan juga untuk segala makhluk, baik untuk orang jahat, baik untuk orang baik gitu. Itu bukti kasih sayang Tuhan. Tetapi di tempat kami dikatakan bahwa kasih sayang Tuhan itu bagaikan seorang gembala yang mengasihi domba-dombanya. Kalau domba-dombanya tersesat, dia akan bertindak, menolong dan turun tangan, bahkan dia mengambil apa dibilang katanya dia bahkan rela menyerahkan nyawanya gitu loh. Ini dalam konotasi bahwa orang itu ketika orang itu jatuh dalam dosa dan harus ke neraka, dia akan turun tangan menyelamatkan umatnya. Nah itu dia, itulah implementasi dari kasih Tuhan ya. Jadi kalau dikatakan kasih Tuhan karena membuat saya hidup, apa itu general sekali ya. Tidak terlihat kasih Tuhan di situ gitu. Apa tidak terlihat tindakannya ya, karena dia sudah menciptakan manusia. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, tidak ada tindakannya
gitu loh Pak maksud saya. Nah, saya mau menjawab pertanyaan Bapak ya, di mana implementasi kasih manusia itu. Nah, kami orang Kristen ketika kami disuruh mengasihi, ya kami akan mengasihi karena di kitab kami lah satu-satu yang dikatakan kasihilah musuhmu, ya kan? Kasihilah musuhmu, lalu berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, gitu kan? Lalu Yesus juga bilang kasihilah sesamamu manusia, ya. Ini ya Matius 5 ayat 43 saya mau ini ya. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi implementasi kami bahwa kami bisa mengasihi musuh kami, mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini beda banget dengan di pihak Bapak ya. Pihak Bapak itu mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak seakidah yaitu ya tidak bisa gitu kan. Tidak bisa dikasihi ya. Allah juga mengatakan begitu. Bahkan Allah tidak mengajarkan untuk mengasihi musuh gitu. Nah, sekarang ini implementasi kami dalam menerapkan kasih. Kami mengasihi musuh kami gitu dan kami bisa berdoa buat mereka. Nah, sekarang bagaimana apakah di dalam Muslim ada ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka gitu. Ya, ada nggak Pak? Oke. Langsung saya jawab apa ini? Oh, habis. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja Bang. TikTok aja tadi timernya saya kontrol ya. Oke, langsung Bang. Oke, baik ya. Sebetulnya kadang-kadang memang lebih enak TikTok ya enggak? Jadi begini, Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya ya. Saya jawab dulu pertanyaan Ibu ya kan. Apakah di Islam itu ada kalimat ataupun ajaran untuk mengasihi musuhmu begitu kan? Ya enggak? Kalau untuk musuh, Bu, kalau dia berbahaya itu pasti tidak dikasihi kalau di Islam begitu. Kenapa? Karena dia berbahaya. Yang berbahaya itu mengancam diri sendiri. Jika kita memberikan kasih kepada mereka, itu artinya kita bunuh diri, Bu. Begitu saja gitu kan. Tapi jika larangan membunuh itu ada di Bukhari 6304 ya. Itu larangan membunuh. Larangan membunuh untuk orang yang beda iman begitu, di mana mereka sudah punya perjanjian untuk bersama, sudah buat kesepakatan untuk sama-sama hidup, saling menghormati, itu tidak boleh diganggu. Bahkan kalau diganggu tidak bisa mencium bau surga, itu kata Rasulullah, Bu. Oke. Jadi untuk penjelasan Ibu mengenai kasih versi Ibu tadi, mengasihi musuhmu tadi gitu kan. Ini saya ada sedikit membaca ayat sedikit, Bu ya. Ini di Matius 5 38 sampai 42. Di sini ada dikatakan gitu kan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga bajumu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama sejauh 2 mil. Nah, yang saya ingin tanyakan itu seperti ini, Bu. Ya. Satu hal yang membuat kami umat Islam ini tidak menerima kasihnya orang Kristen itu adalah karena yang seperti ini, gitu. Konsep yang seperti ini, gitu. Karena konsep seperti ini tidak bersanding dengan keadilan. Kenapa saya katakan demikian? Saya analogikan lah. Jika seseorang membunuh ayah saya, apakah saya harus mengasihi ibu saya untuk dibunuh? Jika seseorang merampok harta di rumah saya, apakah saya juga harus mengasihkan dia sesuatu kesempatan untuk merampok di rumah orang tua saya begitu? Jadi saya ingin penjelasan Ibu mengenai hal ini. Bagaimana menerapkan ini di dalam kehidupan begitu? Kasih yang seperti ini gimana cara menerapkannya di kehidupan begitu? Di mana letak keadilannya jika seperti ini? Jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau Ibu mau bilang contoh yang tidak general tadi mengenai kasih sayang Allah begitu kan? Ya, tidak ada yang general, Bu. Allah itu maha adil gitu. Dia memberi kasih sayang itu utuh ke semuanya, bukan cuma untuk orang Islam saja. Kasih sayang Allah itu utuh. Cuman pengampunan dan penghakiman yang baik dari Dia hanya untuk umat muslim, itu saja, Bu.
Oke, habis waktunya. Begini, TikTok aja bagaimana Mbak Uti? 1 jam ini Mbak Uti. Biar Nggak, mempesona, ya. berantem. Nggak, Enggak takut sih, berantem. nanti kalau nanti begini, kalau memang nanti sudah tidak kondusif, saya tengahi ya. Coba Ya udah kita boleh. soalnya lebih seru nggak pakai timer. Bisa pakai Ya udah. referensi segala macam nanti. Oke, nanti insya Allah ya kalau gaduh ya saya tengahin nanti. Oke. Ya oke silakan lanjut. Iya, TikTok dimulai. ya, ya memang Muslim banyak mengatakan, oh itu keblinger itu kasih sayangnya orang Kristen karena Muslim memang tidak diajarkan untuk mengasihi sesama. Bukan tidak diajarkan untuk mengasihi sesama, tetapi Muslim diajarkan untuk mengasihi orang yang seakidah, ya. Betul nggak Pak? Bapak tidak boleh menyangkal Oh saya. tidak Bu, Memang tidak Bu. mengasihi. Iya, tetapi kan ada ayatnya di At-Taubah 9 ayat 1 2 3. Hai Iya orang-orang Ibu, beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu, ya kan? Ya betul ini kan betul. Tapi jadi tandanya kan tapi kafir yang mengasihi yang seperti tidak. apa Bu? Ya sebentar dulu, hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu, hendaklah mereka mendapat kekerasan daripadamu dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa gitu kan. Jadi memang ya kalau saya salah kasih tahu ya apakah saya salah atau tidak gitu kan. Karena Ya ya silakan itu dulu Bu, makanya nanti saya kasih Muslim tahu. bingung. Makanya Muslim bingung kan dengan melihat ada kasih yang bertolak belakang dari ajaran dari Muslim ya. Nah kami ya Yesus mengatakan ya itu sebetulnya secara perumpamaan lah istilahnya ya. Kalau ada orang menyuruh kamu jalan 1 kilo, kamu jalan 2 kilo gitu kan. Kalau ada orang menampar kiki kasih kanan, itu artinya apa? Itu artinya ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan itu loh. Itu aja, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan intinya berbuat baiklah kepada semua orang. Itu maksudnya bukan konyol-konyolan gitu ya enggak lah. Yang waktu Yesus ditampar dia itu kok. Ya enggak seperti itu. Itu maksudnya kasihilah sesamamu manusia gitu kan. Nih ya di dalam Matius 5 ayat 4 saya itu lagi tadi ya. Tetapi aku Iya. berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah itu, ya bukan berarti pas digebukin ya langsung ayo gebukin lagi. Itu kan gila itu yang begitu. Ya maksudnya Jadi kita Bu bisa begini Bu, mengampuni, ya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu loh. cara Bisa mengasihinya mengampuni. itu gimana Bu? Di situ dikatakan mengasihi musuhmu. Cara ngasihinya gimana? Saya mau tahu. Nggak bisa, kalau dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa, Pak. Kami ini manusia yang punya ego ya, tetapi Hmm. terlihat dengan jelas ya, terlihat dengan jelas perbedaan Muslim dengan Islam itu seperti itu, beda Oh, banget kita gitu loh. kita kita tidak melihat Kenapa? perbedaan Bu ya. Saya belum luruskan Ya, tadi yang iya, Ibu katakan begitu. Kita belum iya. lihat Jadi gini, perbedaan. kami sendiri sebagai manusia kami nggak bisa melakukan itu Pak. Tetapi kan kami mempunyai apa itu yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat kami bisa berdoa untuk orang-orang yang jahat sama kami. Roh Kudus itulah yang bisa membuat kami bisa mengampuni orang-orang yang jahat kepada kami. Ketika gereja kami dibakar, kami nggak membalas, kami tidak teriak-teriak, kami tidak kesurupan, kami hanya menangis, berdoa, minta sama Tuhan. Kami bisa mengampuni karena apa? Karena ada Roh Kudus itu yang menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau gitu loh. Ya manusia itu lemah Pak, tanpa pertolongan Tuhan tak ada satupun yang bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya Iya kami Bu. ini ya bedanya kami adalah ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, menerima Dia sungguh-sungguh dalam hati kami menerima Roh Kudus Pak. Ya orang-orang di sana bingung apa sih itu Roh Kudus, tetapi Oh, tidak ya itu bingung Roh Bu, tidak Kudus. bingung Bu. Saya Ya, tidak bingung. kami menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berkarya di dalam hati kami gitu. Ya, Roh Kudus itulah yang Boleh memampukan boleh kami saya untuk bicara Bu? sebentar. Ya, Roh Kudus itulah Ya. yang memampukan kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Ya. Iya Bu. Wah, luar biasa juga ya keterangan dari Bu Mm-mm. ini gitu ya. Iya Iya, betul. begitu. Cuman malah makin aneh saya Bu begitu kan. Pertama ayat ini memberikan ajaran. Mm-mm. Kalau menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Ibu menjawab, ya kami sebagai manusia tidak mungkin bisa mengimplementasikan ini. Lalu gunanya ayat ini apa? Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, jika Ibu bilang Ibu memaafkan musuh Ibu begitu. Ya, secara logika lah ya. Secara logika ini. Channel Muslim adalah musuh Kristen. Kenapa Ibu tidak memaafkan kami begitu? Malah ikut menghujat kembali begitu. Makanya saya menarik ini ajaran kasih ini seperti apa begitu. Gini, ketika misalnya Ibu melihat sebuah kenyataan, ada beberapa kelompok misalnya yang mulai mengintimidasi,
mulai menghujat agama Ibu begitu. Kalau sesuai ayat ini kan tentunya harus dimaafkan gitu. Tinggal panggil Roh Kudus selesai begitu kan. Kenapa harus dilawan kembali begitu? Di mana kasihnya kalau seperti itu? Kalau ngikuti kasih yang seperti ini Ibu ya. Kalau di Islam nanti bisa saya terangkan. Kalau di Islam tidak seperti itu kasih itu. Karena Ya, kasih di silakan, Islam Pak, itu terangkan bersanding aja. dengan keadilan gitu. Oke, Terangkan pertama aja, Pak. mengenai yang Ibu bilang. Mengenai yang Ibu bilang tidak boleh mengasihi tidak ada ajaran untuk mengasihi musuhmu. Siapa bilang tidak ada? Ya, di mana adanya, Pak? Kalau sebentar saya lihat dulu ya. Kalau Maksudnya ada itu musuh ini artinya, kalau ada itu Sebentar artinya dulu, Bu. kontradiksi, Pak. Oh, bukan kontradiksi. Saya bertanya dulu sama Ibu. Definisi musuh itu menurut Ibu seperti apa begitu? Musuh buat kami adalah orang yang tidak menyukai kami, bukan berarti kami juga tidak menyukai mereka. Musuhmu itu orang yang membenci kami. Nah, berarti kita berbeda definisi dalam hal ini. Bagi Muslim, yang disebut musuh itu adalah orang yang mengganggu ketenangan kami dengan cara melakukan gerakan, dengan cara menghujat, dengan cara mengangkat pedang, itu wajib kami perangi, Bu. Tapi kalau misalnya orang hanya tidak berbeda paham dengan kami, itu di Bukhari 6403 itu sudah dijelaskan itu. Tidak bisa mencium bau surga jika berani mengganggu orang-orang Yahudi, Nasrani yang di luar keyakinannya dengan Islam yang sudah melakukan perjanjian damai begitu. Seperti kita di Indonesia ini kita sudah melakukan perjanjian damai dengan Pancasila, Bu. Kalau setahu saya seperti itu, karena Pancasila itu mendamaikan begitu. Nah, kalau ada yang melawan, ada yang menyerang, bagi kami wajib memeranginya. Kenapa? Itu keadilan, Bu. Jadi Islam itu tidak menerangkan kasih semata. Betul, harus lemah lembut kepada yang lain gitu, kepada yang tidak berdaya, sesuai dengan hadis ini. Hadis riwayat Abu Hurairah yang berkata, saya mendengar Rasulullah, Allah menciptakan rasa kasih sayang itu menjadi 100 bagian. 99 daripadanya disimpan di sisi Allah, sedangkan satu bagian lagi diturunkan ke bumi dengan kasih sayang yang satu bagian itulah para makhluk saling berkasih sayang. Sehingga kuda pun mengangkat kakinya karena takut terinjak anaknya. Jadi Islam itu menerangkan fitrah, Bu. Kasih sayang itu sudah ada di dalam diri manusia masing-masing begitu. Cuman untuk mengingatkannya inilah Al-Qur'an. Lalu kenapa musuh harus diperangi begitu? Itu hukum. Itu keadilan. Masa keadilan tidak bersanding dengan kasih? Sama seperti yang saya bilang tadi lah. Masa ketika misalnya orang tua saya dijahati begitu, orang tua saya dibunuh begitu, saya harus kasih ibu saya begitu? Kan tidak mungkin, Bu. Saya harus menegakkan keadilan untuk orang tua saya kalau seperti itu. Nah, jadi coba Coba Ibu jelaskan dulu, apakah benar ini ajaran kasih ini pengertiannya seperti ini begitu? Karena kalau Ibu bilang saling memaafkan, saya tidak melihat implementasi seperti itu di kalangan Ibu. Itu saja, Bu. Ya. Yang kita bicarakan ini kan ajaran ya Pak ya, bukan implementasi, bukan aplikasi orang-orang ya. Sudah diajarkan berbuat baik sampai sebegitunya, tetap saja ada orang berbuat jahat ya. Sudah diajarkan mengasihi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap saja banyak orang Kristen yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu artinya apa? Itu artinya ketika ajaran kasih itu disuruh aja, tidak semua orang bisa menyanggupinya. Apalagi ada perintah yang mengatakan ya lawan musuhmu gitu. Nah ini dia ya. Sedangkan disuruh untuk mengasihi ada dalilnya aja itu orang. Bu, melawan musuhmu itu, Bu, di Alkitab. Loh, yang Bapak bilang tadi itu kan Bapak sendiri, itu kan di itu Bapak. kan Ya. Kalau musuh kan harus kami, di Bu. itu. Iya, itu Kalau di dia Kristen ada nggak? Nggak ada ya. Maksud saya Nggak ada, gini, ya sedangkan diajar saya saja untuk mengasihi, kan Bapak bilang banyak orang yang tidak mengasihi. Hasilnya seperti itu. Apalagi ada ajaran yang mengatakan yang musuh harus diperangi gitu kan. Ya betul-betul diperangi gitu kan. Ya itu dia. Ya, Nah, kalau misalnya dia mengganggu ketenangan, Bu, ya pasti diperangi begitu. Tapi kalau damai-damai saja untuk iya, apa? tetapi Gitu? kalau Sama-sama untuk hidup yang itu kan lebih baik, Bu. iya, tetapi untuk yang begitu kan akhirnya ada pembenaran. Ya, tetapi untuk yang seperti itu akhirnya orang-orang akan membenarkan diri mereka gitu loh. Dia habis gebukin orang, oh dia duluan kok gitu kan. Akhirnya orang dia duluan kok yang perangin saya, yang saya gebukin lah gitu. Jadi ada pembenaran di situ. Nah, tetapi kami kan tidak kalau ada pembenaran itu. Apa salahnya, Bu? Ya iya, kan oh dia duluan kita kan kok. punya pengadilan, kita kan punya peraturan begitu. Ya iya itu yang saya katakan di situ gitu.
itu rancu gitu. Itu nah, Kak, saya mau kasih Loh, tahu kok ya. rancu, Bu? Iya, jadi orang akan melakukan akan mengambil pembenaran di situ, ya melakukan kejahatan atas nama agama kan banyak sekarang. Karena apa? Ya Oh, karena jadi itu, Ibu mau mengatakan bahwa tidak terlalu sebenarnya hukum keras itu gitu. adalah untuk mencari pembenaran, begitu Bu ya? Enggak, Ibu mau ketika orang mengatakan bahwa melakukan adanya hukum itu adalah sarana bagi orang lain supaya dia bisa membenarkan diri, begitu Bu? Masa seperti itu Bu gunanya hukum? Justru hukum ya itu kan ini untuk kan mencari kebenarannya, begitu. jadi Jadi gini, maksud maksudnya saya begini ngerti nggak? Bu, kalau Ibu mengatakan seperti itu nggak nyambung juga Bu. Kenapa nggak nyambung begitu kan? Ya semua orang berhak membela diri, cuman di Islam itu ada tata cara menganalisisnya ada. Jangankan di Islam, di negara pun ada begitu. Lalu apa salahnya jika hal itu terjadi? Tidak ada salahnya, Bu. Yang salah itu seperti ini, bagaimana kita mau menerapkan sesuatu yang kontradiksi seperti ini begitu. Ketika Apanya kita yang ditampar kontradiksi, pipi Pak? kiri harus ya, contohnya seperti ini, Bu. Ketika kita ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan begitu. Kalau Ibu bilang itu hanya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan begitu. Kalau saya malah melihat dari kalimatnya saja begitu kan, kalimatnya saja begitu. Ketika orang berbuat jahat kepadamu, biarkan dia berbuat jahat lagi begitu. Itu yang saya tanggapi dari ayat ini begitu. Sama juga dengan Ya. ini. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah sama dia sejauh 2 mil begitu. Artinya kalau kita implementasikan ke kejahatan, ketika orang berbuat jahat kepadamu, biarkan dia semena-mena samamu lebih dari itu gitu. Apa saya salah Bu mengapakannya gitu? Kalau salah tolong diperbaiki Bu. Enggak salah, Pak. Cuma itu kan bahasa yang hiperbol. Ya. Hiperbol itu maksudnya hanya menerangkan, ya kamu kan inti pengajaran Yesus kan mengatakan kasihilah. Jadi kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda dengan tempat Bapa itu loh maksudnya, Pak. Itu kan bahasa Nah, jadi membalas hiperbol. Jangan jadi membalas kejahatan dengan jangan apa Bu? jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab mengatakan, jikalau kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, kamu akan menumpuk bara api di atas kepalanya. Di dalam Lukas 6 ayat 32 ya, Yesus dengan jelas mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, kita baca dulu ya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada Ya, baca, orang Bu, yang silakan. berbuat ya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Gitu loh, Pak. Nih ya, kalau gangster-gangster itu mereka satu ini ya, kalau mereka satu geng itu mereka saling setia kawan loh, Pak. Gila loh, setia kawan. Temennya digebukin langsung datang ikut gebukin ya, siapa yang gebukin dia itu ya. Satu gengnya itu dipukulin ya, mereka akan rombongan membela. Tetapi masalahnya ketika salah satu dari anggota geng itu keluar, akan dibunuh, ya kan? Akan dibunuh, akan menjadi seteru dan akan betul-betul dibunuh, dikejar, diburu. Nah, seperti itu. Ini Yesus dengan jelas mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ya, kalau kita cuma buat baik sama orang yang buat baik sama kita nggak ada kelebihan kita dalam keagamaan kita. Kalau di agama saya ya, nggak ada kelebihan kita gitu. Ya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, nah itu dia kan. Kalau kita memberi juga dengan pamrih gitu, nanti lain kali dia juga akan beri kepada saya gitu kan. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ya, lalu Yesus mengatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah itu dia. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat seperti ini saya yakin sekali tidak ada di tempat Bapak gitu ya. Gitu loh. Karena apa? Ya saya kasih tahu tadi karena Allah kami itu adalah Allah. Jelas tidak ada, Bu. Enggak ada. Iya, karena beda, Pak. Kalau di tempat Bapak tadi kan Bapak udah menerangkan orang-orang yang mencelakakan kita ya kita harus balas kita. Nah, tetapi di sini Yesus mengatakan bukan dibalas, kalau Bu, kita tapi kita menegakkan keadilan, Bu.
Bukan membalas, tapi menegakkan keadilan. Beda itu. Bukan membalas, tapi Iya, menegakkan keadilan. Kalau menegakkan semua keadilan. orang-orang yang jahat sama kita gitu, mereka membunuh ibu kita gitu, mereka membunuh adik kita begitu, terus kita balas juga dengan kebaikan begitu. Di mana adilnya itu, Bu? Nah, kalau untuk mencari keadilan, serahkanlah di kitab kami juga udah dibilang ya, serahkanlah kepada kaisar apa yang ntar dulu ya. Ada itu juga. Jadi kalau untuk minta peradilan ya kita lari ke Nah, peradilan gitu. Ya, kenapa nah kami justru kenapa Yesus inilah bisa yang saya herankan dengan para teman-teman saya dari kalangan ibu ini begitu. Di satu sisi ibu mengatakan serahkanlah kepada pengadilan begitu, diserahkanlah kepada Tuhan begitu. Tapi ketika soal ada kasus mengenai peradilan saat ini begitu, semuanya angkat bicara, semuanya mengutarakan kebencian masing-masing begitu. Jadi seperti apa yang seperti ini, Bu? Saya pun bingung ini. Kasih seperti apa sebetulnya yang ingin diperlihatkan seperti itu, Bu? maksud Bapak ini apa sih Karena masalah yang sekarang? ya iya, buktinya kan kalau Ibu bilang masalah peradilan serahkan sama pemerintah begitu. Tapi kan nyatanya kalangan Ibu juga membela diri tuh, juga Oh, ingin jadi menegakkan keadilan begitu kan? Kenapa iya tidak kan karena keadilan dibalas dengan kebaikan juga begitu? Kenapa tidak dibalas dengan kebaikan? Kenapa tidak didoakan saja begitu? Kenapa tidak diminta bimbing sama kalau soal Roh Kudus, Bu ya? Di kami tidak ada Roh Kudus. Yang ada itu Nur Allah, Bu. Tapi itu bukan sebuah sesembahan. Itu hanya makhluk. Jadi setiap manusia itu punya nur di dalam hatinya itu. Kalau untuk yang beginian temanya mungkin lain lagi begitu. Tapi yang seperti mirip dengan Roh Kudus yang ada di ibu itu, di kami juga ada begitu. Nah, cuman untuk hal ini kita bicara kasih dan sayang. Kasih itu seperti ini, maafkanlah musuhmu, doakanlah ia, gitu kan begitu. Kalau di Islam tidak ada seperti itu, Bu. Yang ada itu tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, dirikan iya. yang hak, Nah, ya kan? Dirikan yang hak, tegakkan kebenaran, jauhkan yang batil. Masa yang batil dibiarkan? Macam mana, Bu? yang dibilang biarkan sih enggak juga ya Pak ya, karena pengadilan Kak, di dalam Lukas 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini maksudnya ya kepada kaisar kita patuh kepada Pak Kaisar, patuh kepada pemerintahannya, patuh segala kekuasaannya gitu loh. Nah, kepada Tuhan ya kita juga patuh kepada Tuhan, mengikuti apa yang Dia katakan gitu loh. Kami Alkitab kami mengatakan Yang bahwa dipatuhi kasihilah apanya, Bu, sekarang? ya di dalam hukum-hukum pemerintah lah, di situ udah termasuk lah. Kalau orang mencuri ya kena dihukum, kalau mencuri ya dilapor, menghukum ya begitu. Masuk dalam Ya pemerintah kalau udah berarti seperti tidak itu. beda dengan yang saya tanyakan, Bu. Maksud saya bukan itu. Kalau Hmm. sesuai dengan ajarannya Tuhan itu kan, ya kita itu Hmm. tidak perlu membalas kejahatan dari musuh kita begitu. Tidak perlu. Kenapa? Kita doakan saja, Tuhan Maha Pengampun kok, Tuhan Maha Penolong begitu kan. Iya, memang Nah, karena kalau di agama pembalasan saya tidak, kalau di agama saya tak seperti itu, Bu. Yang namanya keadilan harus ditegakkan gitu. Makanya ada kasih sayang, ada hukum Islam namanya atau syariat. Jadi dua-duanya ini adalah pasangan begitu. Tidak bisa cuma ngambil satu saja. Kalau orang terlalu kan mengikuti hukum, ia akan hilang kasih sayangnya. kan Nah, tadi saya ibu bilang Pak. kira-kira paham nggak yang saya? Ya, macam mana, Bu? Kan Patuh pada tadi saya kaisar begitu. bilang, Yesus kan bilang, kalau Bapak hanya mengasihi orang yang mengasihi Bapak, nggak ada lebihnya Bapak dari orang-orang yang lain gitu loh. Itu ya memang katanya sih menegakkan keadilan ya. Oh, Tetapi kalau Bapak hanya mengasihi orang yang baik kepada orang yang baik kepada Bapak gitu kan, lalu menghormati orang-orang yang seakidah kepada Bapak, itu nggak ada kelebihannya dalam beriman gitu. Yang kita omongin ini dalam kelebihannya dalam saya beriman. luruskan nih, Bu, bilang, Bu, ya, bukan orang yang Hmm. seakidah, Bu, ya, tapi orang yang Hmm. tidak mengganggu. Kalau orang yang tidak mengganggu itu untuk apa? Kita damai aja sama-sama hidup. Iya, tetapi dalam Bukhari dalam Quran 6403. Coba Ibu buka. Coba buka, Bang, dulu, Bang. Bukhari 6403, Bang. Bang Aditya. Bisa nggak, Bang? Oke, siap. Nah, coba buka dulu, Bentar Bang. ya. Bukhari Oke, 6403. siap. Iya. Oke. Biar sama-sama kita paham, Bu, yang diperangi itu sebenarnya apa begitu. Jangan dikolektifkan seperti itu. Oke. Ya.
6403 atau Bukhari. 304 ya? Lupa saya. Coba tengok aja lah dulu. Bukhari, Bang. 6403. 6403. Oke. Iya. Coba. Ini telah menceritakan kepada kami, Al-Khazan telah menceritakan kepada kami. Putus-putus ya? Langsung tes 1 2 3. Kedengaran, Bang? Nabi SAW bersabda, siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian atau muakhid dengan pemerintahan muslim, ia tak dapat mencium harum surga. Padahal harum surga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun. Mana? Ya. Oh, sebentar. Saya ulangi share screen-nya. Bentar dulu, pakai. Bentar dulu, saya share screen ulang. Halo. Tadi. Oke, bentar. Ini saya sendiri atau apa? Ya, atau bisa. Bu Uti juga ini? Ini sudah bagus audio saya, Mbak Uti. Biar saya ulangi. Halo? Ya, Bu, silakan, Bu Uti? silakan. Bagus. Silakan, nggak ada Iya. Kalau apa-apa. ya. Enggak, tadi Oke, putus-putus saya ulangi, tadi, saya Bu. ulangi. Iya, iya. Oke, saya ulangi, siap. Ya. Bentar ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian atau muahid dengan pemerintahan Muslim, ia tidak dapat mencium harum surga. Padahal harum surga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun. Baik. Demikian. Dari hadis ini kita sudah dapat melihat, Bu, Islam itu hanya inginkan kedamaian begitu. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, dia langsung membuat piagam Madinah di mana orang Yahudi, Nasrani di situ hidup bersama-sama berdampingan. Jadi tidak ada ajaran memusuhi seperti yang Ibu katakan itu di Islam, itu tidak ada, itu Bapak fitnah sendiri besar kan itu. kok fitnah sih? Bapak sendiri kan tadi bilang tuh ya, orang-orang kafir tetapi yang sudah mengikat perjanjian, ya sama saja itu kan Ya. artinya sudah jadi Ya, betul. sekutu. Yang nggak jadi sekutu, Ya, ya. yang nggak Oh, jadi sekutu ya harus diperangi. Nah, bertentangan dengan ayat kami. Yesus bilang kalau kamu hanya mengasihi bukan orang begitu, yang Bu. mengasihi kamu. Ayo baca lagi coba. Tadi itu kan kalau udah jadi sekutu, kalau sudah mengikat perjanjian, dia udah jadi temen. Ya jangan Ya iyalah. diperangi dong. Masa kalau udah jadi teman masa teman dibunuh begitu kan, Bu? Iya, Betul nah kan, Bu? tetapi kan Iya. di ayat kami Lalu kan kalau beda. Ayat misalnya kami, dia memancung kepala kita, Bu, dia menikam kepala kita begitu, apa kita diam aja, Bu? ya kan saya udah bilang tadi serahkan kepada kaisar apa yang menjadi ininya kaisar, hak dan kewajiban kaisar. Nah, kalau Nah, begitu, untuk menghakimi ketika ada begitu, yang berbuat jahat, tidak perlu dibela-bela lagi, Bu. Biarkan saja kaisar yang menyelesaikan gitu, tidak perlu dikasih ya memang pembelaan, itulah dikasih dia, yang itulah membela gunanya. begitu. Nah, kenapa kami bisa kenapa Yesus mengajarkan hal seperti itu kepada kami? Karena kami ini selamat, karena belas kasihan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengasihi kami sudah diselamatkan. Ketika kami sudah diselamatkan, Tuhan mau kami juga mengimplementasikan keselamatan itu untuk orang lain. Kasih itu untuk orang lain. Kasih Tuhan kepada kami itu sangat-sangat nyata, luar biasa gitu loh. Ya, nggak ada kasih yang sama seperti kasih Yesus kepada umat manusia itu. Oleh sebab Ya, itu itu kan orang-orang yang sudah pendapatnya, Ibu. menerima, Tapi enggak, kenyataan yang ya. terlihat di lapangan kan tak seperti itu, begitu kan? Ya memang yang kenyataan di terlihat lapangan apa yang dilihat? Kenyataan apa yang yang dilihat? dilihat ketika orang Ah. Kristen dihujat, malas menghujat. Ketika ada orang Kristen dilaporkan, Sekarang saya mau malah nanya, ikut ketika membela. gereja dibakar ya, ketika dibunuh, dibom itu ada nggak yang melawan? Ada nggak? Balik orang Kristen langsung seperti itu membunuh gitu, langsung teriak-teriak, langsung ngebom, ada nggak dibalas? Ada nggak? Oh, Nggak ada kalau- sepanjang jangan seantero Ibu bilang bumi. nggak ada dulu. Nggak Jangan Ibu bilang nggak ada nggak dulu. Ibu harus buka Nggak rekod ada. sejarahnya dulu, begitu. Jangan sembarang ambil kesimpulan Ada. seperti itu. Ya sekarang Ibu yang bilang dilihat nggak ada, ya sekarang. yang Ibu bilang nggak ada ya nggak masalah begitu. Kalau saya bilang ada, lalu macam mana, Bu? Kalaupun mereka melakukan itu, mereka melanggar perintah Tuhan. Itu bedanya Nah. ya. Ketika orang membalas kejahatan dengan kejahatan, mereka melawan ke perintah Tuhan. Ya memang ada juga orang-orang Kristen yang tidak mengimplementasikan ini kan ajarannya, itu mereka termasuk kategori berdosa, bukannya orang yang nggak berdosa. Lalu gitu. Kristen yang bicarakan ini kan- mengimplementasikan ajarannya itu yang mana, Bu? Ibu contohkan Nah, satu orang sama saya gitu. ya, Bapak lihat sendiri kan, kalau ada bencana-bencana yang paling turun tangan duluan itu siapa? Negara Ya, Islam kami apa juga negara turun Kristen? tangan, Bu.
Kami Iya, juga turun tetapi yang tangan. paling Ibu itu jangan menutup paling-paling segala macam. Yang bisa yang adil itu cuma Allah, yang tahu kebenaran itu cuma Allah, bukan Ibu begitu. Jadi kalau Ibu bilang Ibu lebih dominan dalam hal itu, saya juga bisa bilang Islam yang lebih dominan dari hal itu. Data apa yang Ibu ambil begitu. Jadi begini, apanya Bu. data apa? Ya data Enggak, apa Ibu saya mau tanya, mengatakan ya udah seperti sekarang gini itu gitu. aja. Sekarang gini aja ya, ketika ada gereja kan banyak sekali gereja dibakar, orang-orang ibadah diusir-usir, ada nggak yang melawan? Nah, kalau ada yang melawan, Bapak tunjukin aja ke kami. Nah, Ibu ingat Ada konflik nggak? Ambon dulu nggak? Itu kenapa itu? Itu bukan itu mau konflik bukan gereja dibakar itu mah konflik Masjid mereka. dibakar kan? Dan Masjid dibom jelas kan? jelas saya cuma bilang di situ itu peperangan ya. Ini Ya, beda-beda konteks. Nah, yang saya orang mau lagi bilang sholat yang meninggal, Bu. lah kan itu sama juga gereja Nah, ya dibakarnya emang nggak udah, ada. berarti Ibu tidak bisa klaim kalau orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan Kan kejahatan. saya udah bilang, ketika orang Kristen tidak mengamalkan apa yang diperintahkan, mereka berdosa. Tetapi ajaran yang dengan jelas mengatakan kasihilah musuhmu. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jadi ketika ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan Yesus marah. Dia berdosa kepada Tuhan gitu loh, bukan mencari keadilan. Ini hukum Ya, kami. Kenapa kami diminta untuk mengasihi? Karena Tuhan kami lebih dahulu mengasihi kami. Kalau Bapak kan beda. Kalau Bapak kan cari selamat sendiri. Oleh sebab itu, ya semua ini sendiri. Kalau kami enggak. Kami selamat ini hanya semata-mata karena kasih karunia. Oleh sebab itu, kami disuruh mengimplementasikan kasih karunia itu kepada orang lain. Terserah apakah itu mampu dikerjakan atau tidak. Yang jelas saya kan tadi mengatakan bahwa ada Roh Kudus yang membantu kami untuk mampu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Kami melakukan segala sesuatu karena ada Roh Kudus yang menolong gitu loh. Bukan atas kuat dan gagah kami gitu loh. Ya, kenyataannya adalah ya mm-mm. di negara mana ketika hukum mengampuni itu lebih dikedepankan, negara itu aman. Oh, Ya, negara saya itu bisa, aman. saya Ya. mau bantah itu dulu. Saya mau bantah itu dulu, Bu ya. Hmm. Ya. Negara mana yang menurut Ibu aman itu? Saya mau tahu dulu. Apanya? Ketika hukum kasih itu diterapkan gitu, negara itu aman di mana? Saya mau tahu dulu. Loh, negara ya, coba lihat aja. Sekarang lihat aja di tempat Bapak gitu, di tempat Bapak Enggak, di mana tuh? Ibu bilang tadi dimanapun ada Jadi negara-negara di mana mayoritas Kristen. Adakah Oke, mayoritas yang Kristen. seperti yang terjadi seperti di Taliban, seperti di Oh, mana Afghanistan, oke, negara oke. hancur-hancur? Enggak kan? Beda. Oke. Itu Oke, dengar diterapkan dulu, hukum Bu. kasih. Dengar Iya. dulu, Bu. Oke, saya bertanya, di Amerika diterapkan hukum kasih nggak? Di Amerika mereka adalah hukum liberal. Tetapi Mayoritasnya apa, Bu? mereka yang jelas mereka tidak mengimplementasikan hukum dari kalian gitu saja. Ya, Enggak, bukan sekarang hukum begini, saya hukum Muslim. bertanya. Nah, Di, sekarang di, enggak di ini. Amerika, Di Ibu tadi udah bertanya, saya mau bertanya juga hmm, loh, Bu. hmm, Nah, di Amerika, Ibu udah buat pernyataan loh. Saya perlu hmm, luruskan juga pernyataan itu begitu. hmm. Bukan kita berdebat khusus segala macam. Ibu bilang, negara yang mayoritas Kristen pasti damai. Tidak ada kejahatan di sana, begitu kan? Iya, Saya bertanya, Amerika itu menerapkan Kristen atau tidak? Amerika itu dia menerapkan hukumnya hukum kekristenan, walaupun mereka orang Oke. liberal, tetapi Nah, hukum yang dipakai bukan hukum Islami, bukan, tidak sama oke. sekali. Sekarang saya tanya, apakah di Amerika itu damai? Ya, kamu lihat sendiri. Apakah bedakan itu dengan Taliban, dengan Afghanistan, dengan Irak, Iran, apa segala macam itu? Bedakan negara yang mayoritas mengimplementasikan ajaranmu dengan yang mengimplementasikan ajaran kami. Bedakan sendiri. Kamu bisa tahu sendiri kok, nggak usah dikasih tahu juga. Kamu udah tahu. Ya, Apa sampai yang saya sekarang tahu? udah dunia udah mau kiamat, masih perang-perang, masih bunuh-bunuh, masih penggal-penggal kepala gitu kan sampai sekarang. Itulah Ya, kamu Ibu bisa lihat di situ. berarti Ibu nggak update itu Ibu. Ibu tahu Afghanistan sekarang siapa yang menguasai? Ya, yang saya bilang masih ada peperangan. Saya jawab Gitu. dulu pertanyaan saya, Bu. Ibu tahu nggak sekarang siapa yang menguasai Taliban? Siapa yang menguasai Afghanistan? Ya, Taliban. Ya Taliban. Apakah sekarang ada penggal-memenggal lagi? Ya, saya sih nggak lihat ya, tetapi itu kan hukum kalian gitu loh. Ya, di Hukum kami Aceh itu aja. hanya berlaku jika dalam peperangan dan jika Nah, peperangan sekarang itu berakibat mengganggu umat muslimnya.
Iya, Tapi kalau itulah nggak dia. mengganggu ya biasa saja Bu, untuk apa diganggu-ganggu begitu? Ya sekarang lihat saja hasilnya, lihat saja Nah, mana yang lebih aman ya, mana yang lebih aman, negara oh, kalian atau negara eh, kami, eh, itu Arab saja. Arab Saudi aman saja Bu. Arab Saudi aman saja. Aba, Ya cuma Arab doang yang saya lihat, itu yang loh, siapa tuh segala macam tuh negara-negara mana? negara yang lagi berantem itu kan, Ya yang wah. mana negaranya Bu? Jangan cuma bilang negara-negaranya, sebutkan nama negaranya. Ya nanti kamu laporin lagi saya ke penistaan agama Oh, gitu kan. kita Ntar kamu kita kan gitu sudah lagi. kita Nggak, saya kita nggak kan mau sudah sebut-sebut, nanti saya di itu lagi. oh jangan 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 beralih Bu. Kita kan sudah Ya, sepakat dari sekarang gini aja. awal. Sekarang gini aja ya. Oke, Saya mau gimana Bu? tanya Gimana sama Bu? kamu. Ya, saya Oke, mau boleh tanya boleh sama boleh kamu boleh boleh ya. boleh boleh boleh. Saya mau tanya kepada dirimu ya. Mm-mm. Mana yang lebih mencerminkan ketuhanan ketika ada ajaran yang mengatakan kasihilah musuhmu ya mencerminkan Mm-mm. sifat Tuhan ya. Kasihilah Mm-mm. musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang membenci kamu. Lalu dengan Mm-mm. satu lagi, perangilah orang-orang yang tidak beriman ya. Perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Mana yang menunjukkan ketuhanan? Oke, saya Ayo, jawab ya Bu hati ya. nurani. Ini ada dua Saya ayat jawab Bu ya. ya. Ya, boleh kan saya jawab kan? Oke. Iya, silakan. Hati nurani saya bahwa Allah itu Maha Perkasa dan Maha Adil. Jadi, kalau Ibu bertanya, hukum kasih seperti mana yang menggambarkan Tuhan, ya saya menjawab hukum yang ada di Islam, kasih yang ada di Islam. Kenapa? Karena Islam itu sayang kepada sahabat, sayang kepada yang hidup damai, tapi tegas terhadap musuh, tapi tegas terhadap kejahatan gitu, bukan membiarkan kejahatan. Tuhan yang benar menurut saya itu adalah Tuhan yang juga menjaga memberi batasan untuk kejahatan, bukan malah membiarkan kejahatan begitu. Tidak Dengan ada yang dibilang alasannya biarkan kejahatan. kasihi Nah, musuhmu sekarang begitu. Kan begitu macam mana ya kan itu saya juga? udah bilang tadi. Saya udah bilang tadi, ketika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah lebihmu daripada orang-orang di luar sana? Ya, ketika kamu hanya baik-baik kepada orang-orang yang baik-baik kepada kamu, apakah lebihnya? Ketika ada ini, jadi itu istilahnya hanya tinggal menunggu siapa yang move duluan ya. Kalau misalnya kamu digebukin, bak, ada orang yang move duluan, ya kamu move lagi, dia move lagi, peranglah jadi gitu kan. Nah, kalau di kami nggak kayak gitu, kami tidak menunggu Oh, orang move duluan. Kami jadi kalau di diminta Ibu, untuk kepala iya. Ibu misalnya dipokok Kan tadi orang, Ibu saya baca kasih lagi, begitu? ya. Enggak, saya mau nanya Bu, Enggak misalnya seperti itu kan sudah itu. Oh, Cari jadi seperti keadilan. apa Bu? Seperti apa Bu? Ya, macam mana keadilannya Bu? Ya, Saya mau jadi lihat kan dulu. iya kami nih bara api ya sebentar ya ada. Jadi kalau kami berbuat kebaikan itu meredam kejahatan, justru sebaliknya seperti itu meredam kejahatan ya. Ketika Ya, itu kami kan tidak harapan, membalas itu kan kejahatan harapan dan Ibu begitu. ya ketika begini kan itu kan istilahnya kan tinggal siapa yang move duluan aja. Ya, kalau kita harus membalas orang yang jahat sama kita, tinggal siapa dulu yang mulai gitu loh. Tinggal tunggu aja siapa yang mulai. Kita nggak boleh mulai duluan. Cuma bedanya hanya di situ kan. Tuhan tadi bilang ya, Alkitab kan bilang kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah lebihnya kamu? Nah sekarang kan tadi saya bilang kan Tuhan saya itu adalah Allah yang kasih gitu kan. Nah dia mau kami Iya. juga mengimplementasikan ya kasih itu kepada saudara-saudara. Dan Iya, satu betul. hal yang harus kamu ketahui ya, di dalam hukum kasih itu tidak ada hukum yang menentang itu. Maksudnya apa? Hukum hati nurani tidak pernah menentang hukum kasih. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, kalau kita mengasihi, dengar ya. Iya ya Bu, ya Bu. Silakan Bu. Kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita mengasihi, otomatis kita tidak akan pernah mencuri. Kalau kita mengasihi, kita membunuh dan berbuat baik, karena kasih ya perintah Tuhan itu tidak ada yang berasal dari Tuhan, harus sesuai dengan hati nurani.
Hati nurani itu apa? Hati nurani itu adalah roh ya. Rohnya Allah sendiri yang ditempatkan buat manusia. Karena manusia itu ditiupkan rohnya Allah. Dalam diri setiap manusia itu ada yang namanya hati nurani. Dan kasih itu tidak ada hukum hati nurani juga tidak bertentangan dengan itu gitu loh. Hukum apapun, hukum dunia, hukum manapun tidak ada yang menentang hal-hal itu. Karena apa? Karena itu berasal daripada Tuhan. Allah itu adalah kasih dan Dia telah menyatakan kasihnya kepada kami. Itulah ajaran kami. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena kami sudah menerima kebaikan. Ya, karena saya lihat misalnya ibu ini sangat mengimani agama ibu, ya kan. Saya juga ingin melihat ketika Roh Kudus datang pada ibu, begitu. Halo, kok putus-putus ya? Itu. Halo. Mbak Uti, audionya kurang mempesona itu Mbak Uti. Oh, saya pikir saya sendiri aja yang dengar, Bang. Agak putus-putus. Tes 1 2 3 Mbak Uti, audionya coba tes, coba ngomong Mbak Uti. Iya, sendiri aja. Oh iya, sudah enak. Oke, ya itu, lanjut, jadi kenapa kami bisa mengimplementasikan itu karena ada Roh Kudus ya. Udah, jadi kesimpulannya adalah ya, ya. Tetapi ya Roma 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, itu dia ya. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api. Kita baca nih ya, Roma 12. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini ajaran kami ya. Ini saya bacain ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah itu dia. Ya, dengan cara kami berbuat baik, kami meredakan semua kejahatan. Itu dia. Enggak kalau misalnya nunggu orang move, kamu move juga ya move, ya udah perang. Iya, sudah gantian lah Bu bicaranya Bu. Iya, silakan. Ya, masa ibu terus gitu ya kan? Iya. Oke, pertama saya mau menanggapi Bu ya. Saya mau menanggapi. Kalau Ibu bilang Tuhan Ibu itu Maha Kasih, kalau kami Tuhan kami juga Maha Kasih. Cuman Tuhan kami juga Maha Adil, itu Bu bedanya. Tuhan kami juga Maha Perkasa, Maha Kuasa begitu. Nah, oke, saya terimalah. Mungkin di dalam ajaran Kristen seperti yang Ibu katakan tadi begitu. Nah, semoga saya bisa melihat Roh Kudus itu datang pada Ibu, di mana nanti ketika Ibu dijahati orang, Ibu itu tidak membalas begitu. Saya berdoa itu Bu supaya Ibu bisa seperti itu begitu. Karena apa? Karena ajaran Ibu itu mencerminkan seperti itu begitu kan. Nah, kemudian saya mau meluruskan juga, untuk di Islam itu sebenarnya tidak seperti yang Ibu bayangkan itu. Karena seperti hadis Rasulullah berikut ya. Pernah diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan Usamah bin Zaid, janganlah kalian bunuh perempuan, orang tua, dan anak-anak kecil. Jangan pula kalian kebiri pohon-pohon kurma. Nah, ini pohon kurma pun jangan dikebiri. Paham enggak metaforanya apa ini? Dan janganlah kalian tebang pepohonan yang berbuah. Pepohonan yang berbuah pun dilarang menebang ini sama Rasulullah. Jika kalian menyupai orang-orang yang tidak berdaya, biarkanlah mereka, jangan diganggu. Jadi ajaran kasih itu di dalam Islam itu sudah ada, Bu. Cuman bersanding dengan sebuah keadilan, tidak berdiri sendiri kasih tok begitu. Kenapa? Jika manusia hanya mengandalkan perasaan, apa yang bisa dinilai oleh perasaan? Ketika misalnya ia emosi, dia menilai dengan perasaan, itu akibatnya bisa fatal. Jadi antara perasaan dengan akal itu harus seimbang kalau di dalam Islam itu. Antara hukum dan kasih, antara keadilan dengan kasih itu juga harus seimbang, karena Allah itu maha segalanya, Allah maha mampu melakukan apapun, dan penghakiman Ia adalah penghakiman yang benar. Ya itu dia Pak. Jadi udah ya, jadi jelas ya. Kesimpulannya adalah di Muslim itu soal menghakimi itu adalah urusan manusia juga ya, karena Tuhannya kalau di Tuhan kami menghakimi itu adalah urusan Tuhan. Tuhanlah yang kalau saya
Oke, nggak saya bisa. setuju, Itulah saya setuju sama sebabnya. Ibu. Ya, Berarti itulah nanti kalau orang sebabnya. Ibu dihakimi, Ibu serahkan sama Tuhan ya, Bu ya? Iya, heeh, penghakiman Tuhan jauh lebih hebat gitu. Tugas kami adalah Iya. mengimplementasikan kasihnya. Karena kami ini selamat, kami diselamatkan Pak. Kami bukan cari sendiri, bukan cari selamat sendiri ya. Kalau di Bapak kan bedanya Ya. Bapak cari selamat Ya, sendiri bagus. ya. Saya Tugas pun sangat ingin nih, Bu, melihat orang Kristen yang ketika dia dijahati, dia tidak mengadu-ngadu ke pengadilan, tidak bela-bela orang ke pengadilan gitu. Saya sangat ya rindu enggak dong, sekali itu nih. namanya ini namanya Bapak memanfaatkan kasih Loh, orang ya. Gebukin, nih digebukinnya bukan gebuk-gebuk. bukan Katanya bukan lu kasih awas memanfaatkan, Bu. kalau entar dulu. Kamu gebukin orang itu ya orang Kristen kamu gebukin. Kak, ketika orang Kristen itu melawan, katanya kamu orang kasih. Katanya Iya, kamu kasih. katanya Mana kasih. ajaranmu? Gimana tuh, Bu? Ya kan? Mana ajaranmu? Kenapa kamu balas saya? Lalu kamu dengan seenak hati, wah kamu gebukin lagi. Mana? Kamu nggak boleh melawan karena ajaran Nah, yang kalian itu gitu malah. Itu menurut Ibu namanya kasih seperti itu benar atau tidak begitu? Kan begitu. Ibu itu sendiri masalahnya kamu mengakui hal itu kasih. tidak mungkin. Ibu sendiri tadi mengatakan hal itu tidak Kata mungkin siapa kalau kita tidak sebagai mungkin? manusia. Nah, jadi macam mana kalau misalnya saya Kata gebukin siapa orang tidak mungkin gitu. ya? Kami Saya gebukin orang, orangnya itu ya, diam-diam kan aja tadi saya begitu. udah kasih tahu kan. Kan saya tadi udah Nah, kasih hukum hukum kaisar, hukum pemerintahan di bumi ini kan ada hukum. Orang yang mencuri ya dia harus di ini dong. Pakai hukum kan kami taat pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan hukum itu. Tetapi ya buat udah kami sendiri ya serahkan ke serahkan kepada pemerintah aja, pemerintah, Bu. serahkan kepada Tuhan. Itu dia Tidak kami tidak ya. tidak usah dibela-bela kalau begitu kan. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu sangat nyata, Bu. Tidak usah dibela-bela ya kalau orang salah ya laporkan. Jangan cuma kalian aja yang lapor salah. Ya, kami juga, kami punya hak Ya, yang sama. ya melaporkan itu pun tidak masalah begitu kan. Alkitab kan juga Melap mengatakan seperti itu nih ya di dalam Roma 4 kalau nggak salah ya ada. iya iya, silakan Bu, silakan Taat Bu. kepada pemerintah. Jadi pemerintah telah menetapkan hukum ya kami ikut. Tetapi bukan berarti Ha, kami tidak mengimplementasikan kasih Tuhan. Ketika gereja kami dibakar, kami cuma nangis doa sama Tuhan gitu kan. Kami nggak ikut bakar-bakar gereja. Kalau kami bakar lagi, kamu bakar lagi ya peranglah dunia. Itu yang Tuhan bikin Jadi kan. jadi Boleh. misalnya Hmm. begini, Bu. Jika ada misalnya orang Kristen ya kan, Hmm. ia itu dilaporkan oleh orang-orang di luar Ini Kristen gitu kamu ya enggak? ini nih, kamu enggak, saya enggak mau ini soal nanti kamu marah ya orang Kristen melaporkan itu. Saya enggak mau Oh, bicara soal enggak, yang saya enggak marah, Bu. Saya enggak marah. Saya itu cuma ingin tahu bagaimana eh, implementasi kasih itu di ya itulah, Kristen gitu kan. itulah. Karena yang saya lihat itu, Bu, kita ini hujat balas menghujat gitu kan. Entah dari Hmm. mana mulainya begitu. Dua-duanya tidak mencerminkan agama masing-masing kalau menurut saya pribadi Kan nih ya, Bu saya ya. udah bilang tadi, dah kita tutup ya. Kan saya udah bilang tadi, orang Kristen ya ketika hujat dibalas menghujat, mereka mengikuti keinginan daging mereka sendiri. Tetapi ajaran Oke, mereka siap. menyatakan ya nggak semua orang dia mengaplikasikan perintah Tuhan sama juga dengan kamu. Nggak semua orang Muslim itu mengaplikasikan perintah Tuhanmu. Sudah dibilang jangan Ya, kamu menghina sesembahan orang lain, tetapi kan banyak yang menghina Kristen gitu kan, padahal ada ayatnya ya. jangan menghina sesembahan orang lain. Itu artinya Be- kalian sendiri juga tidak mengimplementasikan. Nah, tetapi kalau kita Berarti mau balik, sebentar, kalau kita mau balik kepada pengajaran itu sendiri ya, iya. dinyatakan di dalam Alkitab tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kasih itu tidak ada hukum yang menentang hal itu. Karena itu adalah hukum Tuhan. Hukum yang sebenar-benarnya tentang citra diri Tuhan itu. Allah itu kasih. Oleh sebab itu kami diminta untuk saling mengasihi. Di luar itu bukanlah mencerminkan kasih Tuhan gitu loh. Kan saya mau bilang, Oke. ketika kan Alkitab Ini udah tadi closing ini, Alkitab Bu ya. Alkitab sudah bilang sama kamu kan tadi, kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang seakidah dengan kamu, apakah jasamu? Kalau kamu cuma baik sama orang-orang yang seakidah, itu bukan orang yang beriman. Itu bukan orang beriman, itu bukan orang yang bertuhan kalau cuma baik sama orang-orang yang baik. Apalagi kalau sama orang yang tidak baik, yang gebukin kamu, ya harus digebukin lagi. Akhirnya perang-perangan. Itu bukan
pengajaran dari Tuhan. Itu loh maksud saya. Ya, tetapi ya, kalau Bu. kamu mengatakan di mana keadilan orang Kristen itu, kami serahkan kepada pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan hukum itu. Taat kepada pemerintah itu juga diperintahkan oleh Tuhan kami. Ya, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Ketika Tuhan sudah menghukum orang, itu lebih parah lagi gitu loh. Itu ajaran kami, terserah kamu mau terima atau tidak. Tetapi kenyataan saya sudah kasih tahu. Negara orang yang mengaplikasikan kasih Tuhan itu dengan negara orang yang mengaplikasikan ajaran kamu lihat aja bedanya. Yang satu masih perang-perangan padahal kiamat, yang satu enggak ya. Subur terlihat bedanya, Bu. Nah, itu bedanya. Terlihat bedanya, Bu. Iya betul, Bu. Iya kan, terlihat di mana pemerkosaan paling besar itu di sekitar Amerika sana begitu kan. Terlihat itu, Bu. Oke, karena Ibu sudah maju semua ya, tidak seperti karena Ibu sudah closing ya kan, saya lagi yang closing, Bu, kan begitu. Ini sudah 1 jam 10 menit gitu kan. Sebentar. Kok buru-buru closing ini? Sebentar, saya ambil alih dulu. Kok buru-buru closing ini kan tadi rencananya 1,5 jam. Ini apa mau disudahi atau gimana? Kalau saya masih ingin bertanya begitu kan. Cuman begini loh, Ibu Uti ini kalau ngomong begitu kan, dia menjelaskannya itu udahlah panjang, tidak ada koma titiknya begitu kan. Macam mana saya mau mencerna begitu? Macam pendapat rusak gitu Bang ya. Bukan. Jangan seperti itulah Bang Adit ya. Sekarang kamu lihat saya. Sekarang lihat saya. Bercanda berarti. Bedanya di mana antara dulu Pak Ali Said. Sekarang bedanya di mana antara saya dengan kamu? Pernahkah dalam 1 jam lebih saya menyerang fisik kamu? Adit, pernahkah dalam 1 jam ini saya menyerang fisik kamu? Enggak ada. Ya, kalian telah berkali-kali menyerang fisik saya. Itulah bedanya. Ajaran kasih itu bedanya seperti itu ya. Menyerang fisik seperti apa ini, Bu? Saya berargumen. Ya itu knalpot busuk Ibu itu. Bukan saya lah, Bu ya. Itu Bang Adit. Iya, Bu, jangan samakan, Bu. Saya menghormati Ibu lebih tua dari saya. Saya menyerang fisik kamu, Adit, walaupun memang kamu itu jelek. Nah, itu saya enggak pernah menyerang fisik. Oke, makasih Bu tadi bilang jelek. Memang jelek sungguhan kok. Boleh. Oke. Saya tanggapi dulu lah ya enggak, ya kan? Saya tanggapi dulu semua yang dijelaskan Ibu Uti tadi. Pertama ya kan, kalau bagi kami Muslim ini, ajaran kasih itu tidak sesederhana itu. Karena tidak mungkin sebuah kasih itu dikatakan adil, dikatakan bermanfaat untuk manusia, sementara ada satu yang dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika misalnya Ibu Uti Watimena beriman bahwa Tuhannya orang-orang Ibu itu adalah Tuhan yang kasih, kami juga bisa mengklaim Tuhan kami itu maha adil, maha bijaksana begitu. Dia tahu mana menegakkan benar, mana menegakkan yang batil, sama sajanya. Cuman ya kalau yang jadi fokusnya umat Muslim itu bukan hanya kasih saja. Kenapa? Perasaan itu bahaya kalau dijadikan penilaian gitu. Karena emosional manusia itu tidak pernah stabil. Akal juga, kalau terlalu pakai akal, manusia itu egonya nauzubillah begitu. Jadi dua-duanya ini harus seimbang dalam Islam gitu. Makanya di Islam itu ada istilah ayat itu mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada pasangannya. Kenapa itu ada? Supaya itu stabil. Lampu saja kalau tidak ada positif, cuma negatif saja nggak hidup begitu kan begitu. Jadi kalau kasih saja yang diterapkan tanpa adanya hukum mengenai keadilan, tata aturan mengenai keadilan, ini akan menjadi hal yang tidak bisa dilaksanakan gitu, hal yang tidak bisa diimplementasikan sebagai manusia begitu. Kalau di Islam pandangannya seperti itu. Nah, bagaimana kasih sayang yang benar dalam Islam itu adalah ya ketika misalnya sudah ingin sepakat untuk damai, sepakat untuk bersama begitu, ya jangan diganggu, tidak boleh, dosa itu. Bahkan pohon yang lagi berbuah saja tidak boleh ditebang begitu kan, kata Rasulullah begitu. Begitulah cara Islam menerapkan kasih sayang yang sebenarnya itu gimana. Cuman ketika misalnya kepalamu dilempar orang pakai batu dengan sengaja begitu, dampak di matamu begitu, apakah kamu diam saja? Kalaupun kamu tidak bisa melawan dengan tangan, dengan lisan. Kenapa? Kalau tidak bisa dengan lisan, kita cari keadilan. Itu wajar-wajar saja saya rasa sebagai makhluk sosial, dan semua negara menerapkan hukum seperti itu kok. Yang berbuat jahat dihukum, yang tidak berbuat jahat ya dikasih reward begitu. Semuanya seperti itu, di pekerjaan seperti itu, di negara seperti itu. Berarti dunia ini mengambil Al-Qur'an, tidak mengambil hukum
kasih begitu. Kenapa? Kalau hukum kasih ya kejahatan tidak usah dihukum-hukum, didoakan saja. Jadi seperti itu. Jadi Islam itu menuhankan Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Seperti itu Bang Aditya, tanggapan saya. Halo? Ya, sudah. Ya sudah, silakan Bu. Adek. Ya udah. Jadi kenapa ya udah tuh tadi sudah kesimpulannya sudah banyak saya kasih ya. Kami menerapkan ajaran kasih karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Ketika Yesus mengatakan kalau kamu hanya mengasihi orang yang seakidah jelas kesimpulannya bahwa sekarang gitu. Nah, sekarang dikatakan di tempat kami dengan berbuat baik itu kami sebetulnya sedang menumpuk bara api di atas kepala orang itu gitu loh, membuat mereka malu dan artinya itu membuat mereka malu dan menghentikan segala kejahatan itu sebetulnya dari situ. Nah, kalau Bapak mengatakan bagaimana orang Kristen mencari keadilan, ya kami punya pemerintah, kami serahkan kepada pemerintah, kami serahkan kepada Tuhan. Ya, pembalasan adalah hak Tuhan, pembalasan adalah hukuman adalah hak pemerintah. Kami diminta untuk mentaati pemerintah gitu. Jadi jangan marah ketika udah terlalu ini juga ini kami ya kami lapor polisi, itu jangan marah itu karena perintah juga. Kami harus mentaati hukum-hukum yang berlaku. Orang yang ini ya dilapor polisi bukan berarti kami menolak perintah Tuhan ya, enggak juga ya. Jadi kamu jangan melihat kami secara kecil begitu ya. Secara begitu. Tetapi kan jelas dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya, hukum hati nurani. Hati nurani itu adalah berasal daripada Tuhan ya. Hati nurani itu adalah roh yang ditempatkan di dalam hati setiap manusia. Ajaran yang berasal daripada Tuhan, tidak ada hukum yang menentang itu ya, tidak bertentangan dengan hati nurani. Hati nurani mengatakan ketika ada orang berbuat jahat kepada kita lalu kita gebukin lagi kita ini, itu hati nurani mengatakan itu nggak benar. Kejahatan dibalas dengan kejahatan itu tidak betul ya. Kejahatan itu dibalas dengan hukuman, Bu. Oke, ini udah closing, Bu. Iya, sudah closing, Bu. Dua-duanya. Oke. Sorry, saya mau nyampaikan sedikit nih, Bang. Untuk semua yang menonton, Bang. Saya mau nyampaikan. Silakan, Bang. Oke, karena tema kita pada malam ini adalah kasih sayang di dalam Islam dan Kristen. Tadi kita sudah berterima kasih banyak dengan Ibu Utiwanti Mena yang menjelaskan dengan sangat jelas ya bagaimana kasih di Kristen, dan saya juga sudah menerangkan bagaimana kasih di Islam. Jadi jika ada yang mengatakan Islam itu bukan agama kasih sayang, itu fitnah. Itu saja Bang Aditya. Silakan. Oke, terima kasih. Sorry tadi tiba-tiba PC saya nge-restart ya. Oke, bagaimana ini Buti? Kita akhiri atau gimana? Kalau saya perhatikan ini Buti kayaknya kurang sehat malam ini. Gimana Buti? Dilanjut apa stop? Iya, hari ini saya kurang konsen. Iya, oke. Masukin yang lain aja ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang ini ngobrol aja di dalam di bawah. Iya. Saya pun ada pekerjaan ini, Bang, gitu kan. Ya, saya kesini ini kan karena udah janji juga sama Bu Uti gitu. Sama Babang juga gitu kan dari hari Minggu semalam. Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak juga ya Bu ya. Makasih juga banyak Bu. Ya, sudah sama-sama menjelaskan. Jangan itu ya, saya memang begitu kalau ya enggak apa-apa Bu. Ibu lebih tua dari saya Bu. Saya menghargai. Silakan Adit masukannya. Ya, silakan. Ada ya. Oke. Terima kasih itu tadi sekali lagi Mbak Uti. Saya tadi cuma bercanda ya, saya katakan Bu Uti knalpot rusak, mohon Mbak Uti jangan dimasukkan hati ya. Kan itu bahasa kita yang tiap hari Mbak Uti ya. Mbak Uti juga katakan saya juga jelek, enggak kok. Saya enggak marah. Mbak Uti orangnya baik kok. Oke tadi bro ya, itu tadi diskusi yang sangat mempesona sekali antara Bang Ali Said dengan Mbak Uti Mena. Memang tadi rencana durasinya itu sampai 1,5 jam bro ya, sampai 1,5 jam, tetapi Mbak Uti ini udah KLWU ya, nggak sampai waktu 1,5 jam karena beliau ini kurang sehat. Klaim. Tidak ada yang benar yang biasa kalau klaim. Yang ada itu kita beri penerangan ya Bu ya. Iya. Ya Bu, setuju Bu. Kira-kira kita beri penerangan sama-sama ya kan Bu, ya kan? Ya oke ini boleh enggak saya kasih naik orang ini, saya bagi link mungkin. Iya silakan. Saya belum sampai 1,5. Iya silakan. Oke, sampai 1,5 jam atau 2 jam ya, maksimal 2 jam. Oke, itu link saya bagi narasumber yang ingin bergabung untuk mengomentari
debat antara Bang Ali Said dengan Mbak Uti Watimena. Silakan bergabung bro ya. Saya tunggu. Ya, mungkin kita cukupkan sampai 2 jam maksimal nanti ya. Oke, Iya, sambil iya. menunggu yang bergabung. Ya. Oke, Kalau saya sholat kalau isya dulu sebentar ya Bu ya, ya Bang ya. Oke, silakan Bang Ali Said. Oke, silakan. Oke. Ya. Saya tetap di sini, cuma saya mute aja begitu. Nanti kalau apa saya masuk Oke, ada siap, teman siap, juga siap. saya. Oke. Mbak Uti ini kalau debat sama saya pasti saya kasih masuk karung kalau sama saya yang jalan kasih tempat sama saya. Soalnya Pre, kalau saya kan kuasai Bible, kalau Bali Said kan enggak. Jadi begini ya. Kalau dalam kita dalam Islam itu paling jarang ya mengekspos ayat-ayat yang sangat mempesona dari Al-Qur'an itu bagaimana ayat larangan berbuat keburukan, larangan berdusta dalam Al-Qur'an ya, terus larangan membunuh dan segala macam, bahkan ya anjuran untuk menyantuni anak yatim piatu ya yang tidak dipunyai oleh kita Mbak Uti kan, memperhatikan janda-janda tua dan segala macam. Bahkan ada hadis yang sangat mempesona yang tidak dimiliki oleh kita Mbak Uti. Kita contoh, jika kamu mengaku beriman kepada Allah, hendaklah kamu berkata yang baik dan benar. Jika kamu tidak mampu berkata yang baik dan benar, maka diamlah. Nah, enggak punya Mbak Uti ayat seperti itu Bible-nya, ya kan? Jadi memang sih kalau kita hanya bersandar kepada ajaran kasih, ini kalau menurut saya bro ya, ajaran kasih ya, nggak tahu maksudnya kasih apa gitu loh ya. Apakah kasih duit, bisa jadi kan, namanya juga kasih. Ya seperti ada juga ya ajaran Mbak Uti ini, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan ya. Ya, tidak menutup kemungkinan bisa ditafsirkan begini ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kan bro, ya kan? Nah, ketika sandal kita dicuri, maka kasihlah celana kita, kan demikian. Jika istri kita diambil, ya tidak menutup, kasih anak perawan, mungkin lebih kurang seperti itu. Ya, mohon maaf Mbak Uti kalau saya salah ya, seperti itu. Oke, bagaimana perkatakan ya? Bang Gaming. Ya, silakan sama Raya aja debatnya sekarang, ayo. Udah sehat belum? Sambil nunggu narasumber gabung. Ya, naikin. Oke lah. Ya, nggak ada orang bergabung nih. Belum ada. Mungkin takut sama Mbak Uti mungkin. Ya, oke. Jadi Mbak Uti ini, ya kita ini beliau ini kan udah udah sepuh, jadi ya, jadi kita berdoa ya. Semoga Mbak Uti ini. Enggak, maksudnya sudah sepuh ilmunya gitu loh, udah pinter, udah matang ilmunya. Mbak Uti ini negatif pikirannya. Begini maksud saya tuh, Mbak Uti ini orangnya baik bro ya, jadi kita doakan semoga Mbak Uti ini mendapat hidayah Allah ya, karena hidayah itu mahal harganya, dan kita umat Islam itu hanya sebatas menyampaikan kebenaran Islam itu sendiri ya. Terlepas Mbak Uti terima atau tidak itu hak prerogatifnya Allah ya. Hidayah itu hanya milik Allah. Jadi ya itu kita hanya mampu berdoa. Sekarang kamu jawab ya. saya, Adit. Bagaimana? Kamu mengatakan saya harus harus tobat gitu ya. Nah sekarang saya harus tobat, apanya harus tobat? Sedangkan yang saya akan dapatkan itu jauh lebih bagus dari di tempat kamu. Saya mempunyai jaminan keselamatan, sedangkan di tempat kamu harus mendatangi neraka. Saya ketika saya seorang istri, suami saya tidak ada kemungkinan bahwa dia akan kawin banyak-banyak gitu sampai 2, 3, 4. Saya nggak akan dipoligami. Oke, udah sampai jawab, biar saya jawab. Saya di orang pelupa. Udah saya dapat poinnya pokoknya. Dengar, ya tempat saya nggak ada gitu-gitu. Jadi punya suami saya aman, nyaman. Kalau suami saya kawin lagi dia dosa, dia masuk neraka gitu, Tuhan marah. Oke, udah. Dulu yang ketiga ya, saya aman ya, saya ibadah saya berdoa sebentar. Kalau saya udah masuk Islam, saya harus berdoa pagi, siang, malam sampai 5 kali sehari gitu kan. Oh, banyak sekali. Oke, udah 3 poin itu aja. Saya pelupa orangnya tadi. Tempat saya. Ngapain saya harus masuk ke tempat kamu? Enakan di saya. Oke, 3 tadi. Yang pertama, Mbak Uti mengatakan kalau Mbak Uti ini sudah pasti sebentar dulu, jangan dipotong lah. Mbak Uti ini sudah mendapat kepastian keselamatan. Artinya di sini tuh Mbak Uti itu memakai kata pasti selamat ya.
Sementara kita dalam Islam itu ketika kita beriman kepada Sang Pencipta, insya Allah semoga kita itu masuk ke dalam jannahnya atau surganya. Tapi Mbak Uti ini mengklaim bahwa dalam keyakinannya itu sesuatu yang pasti ya. Ini percaya diri yang terlalu berlebihan dan melampaui batas ya. Nah, inilah bentuk-bentuk kesombongan dalam beragama salah satunya. Nah, kenapa? Masa dibilang sombong? Orang Dengan- dijanjikan kok. Sebentar dibilang sombong. dulu. Bentar dulu, biasanya janji-janji manis itu selalu timbul tanya di belakangnya. Contoh, orang jual obat aja, ini loh, obat saya ini obat kuat, begini, mampu naik satu malam, begini, dijamin kuat pasti. Nah, itu tuh jual obat, ya. Biasanya begitu, harus ada tanya di enggak belakang. lah. Kalau Tuhan kalau kami memakai kata-kata pasti. Tuhan kami kan Ya. datang ke bumi itu nyata ya. Dia Tuhan kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalau kamu menyembah Tuhan yang kamu nggak kenal, siapa Tuhan kamu itu? Kamu nggak kenal, kamu nggak akan pernah lihat dia, kamu nggak akan ketemu dia dan kamu Bentar tidak dulu, tahu kan siapa tiga tadi dia. Kalau pertanyaannya. kami akan bertemu dia, kami akan mengenal dia dan dia pernah ada di bumi ini. Kami tahu kepada siapa kami datang menyembah, kami tahu kepada siapa kami akan pergi. Keyakinan yang 100% murni, keyakinan, kepastian, keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan kami gitu loh. Makanya Oke. orang Kristen kalau Udah dulu, giliran saya jawab dulu. ucapan Udah dua malah tadi. syukuran. Kenapa malah syukuran ya? Karena kami yakin bahwa yang meninggal itu masuk surga. Itu Oke. kan enakan di tempat saya daripada tempat kamu. Iya, sudah betul. mendatangi Oke, neraka. udah saya jawab dulu. Tadi sorry ada yang bergabung tadi. Yang bergabung tadi device not connected ya. Dari saya angkat bro, mungkin bergabung lagi ya. Oke, tadi Mbak Uti mengatakan bahwasanya Tuhan yang Mbak Uti ini mengalami apa tadi Mbak Uti istilahnya? Perjumpaan ya seperti itu ya. Oke. Iya dong, banyak. Oke, tahan dulu. Ya, itu aja. Sebentar, biar saya lanjut jawab. Udah, diam dulu lah, biar saya lanjut jawab. Kalau kita perhatikan, tidak hanya di channelnya Mbak Uti, ada juga di channel Yusuf Manublu ya. Bahwasanya mereka ini kan ada acara kesaksian ya. Salah satunya kemarin tuh ada yang artis ya, atau artis sebenarnya saya juga tidak tahu ya, saya lupa namanya. Bahwasanya artis ini itu pernah bertemu Pak Yesus. Pernah bertemu Yesus ya. Di dalam alam nyata katanya, bukan mimpi ya. Itu kesaksian dia di Yusuf Manubulu. Yang perlu digarisbawahi di sini Mbak Uti, orang hidup zaman sekarang ini udah kita hidup di zaman modern ya, yang serba digital. Saya meyakini dan percaya bahwasanya hampir semua manusia orang dewasa sekarang itu bahkan sampai anak-anak sudah pasti membawa kamera ya, apalagi seorang artis pasti bawa kamera itu. Nah, jadi pertanyaan kalau memang Yesus itu datang menggendong artis itu dan dia digendong dari dapur ke ruang tamu dan ngopi bareng sama Yesus, silakan dibuat videonya gitu loh. Jadi kan bukti kalau memang betul-betul datangi Yesus. Jadi jangan jual kucing dalam karung seperti itu. Karena zaman sekarang udah zaman teknologi mempesona kan seperti itu. Ya, paling tidak dibuat videonya, dijadikan kesaksian. Oh, insya Allah nanti banyak yang akan mengikuti jadi pengikut Kristus kan demikian. Tetapi kalau hanya cuap-cuap saja, ada mimpi ketemu Yesus ya, digendong, dipeluk Yesus, digendong dari dapur ke ruang tamu, ngopi bareng sama Yesus, bentuknya ganteng, hidungnya beluk, hidungnya mancung, matanya beluk dan segala macam kan. Nah ini kan sebuah, kalau menurut saya ya, yang begini-begini agak susah bisa dicerna dengan akal sehat kita gitu. Di zaman-zaman yang serba modern. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman sebelum ada kamera dan segala macam, ya mungkin ya mimpi sona saja. Tapi kalau untuk zaman sekarang stop, tidak boleh ya. Nah, sekarang apalagi tadi yang ketiganya Mbak Uti mengatakan di dalam keyakinan Mbak Uti itu apa tadi yang ketiganya Mbak Uti, lupa saya. Iya, saya nggak ada kemungkinan buat di madu, punya suami satu. Oh, suami itu. saya. Oke. Kalau di tempat kamu suami harus dibagi. Oh, Harus poligami. ada kemungkinan bagi-bagi suami. Ngapain saya kayak gitu? Saya nggak mau oke. itu terjadi. Jangan ngajakin Oke. saya masuk Islam. Oh tidak, Hmm. mana mau saya punya Oke. suami yang nggak setia. Oke. Sekarang begini Mbak Uti, kan ada di dalam kitab Mbak Uti itu kan dari buahnya, dari buahnya kita lihat hasilnya Mbak Uti ya. Dari pohonnya kita lihat buahnya ya, begitu ya. Sorry, saya lupa. Begini dari ya. buahnya lah. Oke. Saya rasa Mbak Uti juga sekarang itu pasti hidup di lingkungan mayoritas Muslim dan saya meyakini itu. Silakan dilihat kiri kanannya. Berapa persen sih orang Muslim yang poligami itu? Bisa saya katakan di lingkungan Mbak Uti mungkin nggak ada itu. Saya jamin itu ya.
Itu dalam Nah, Islam sekarang itu. Bentar dulu, belum sekarang selesai dikit lagi. Dalam Islam itu berpoligami ya dalam Al-Quran itu bahwasanya ayatnya kawinilah wanita 2, 3 atau 4 yang kamu sukai, ya kan? Dan jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Justru Islam itu menekankan untuk mengawini seorang saja ya. Jika kamu tidak dapat berlaku adil, ini sangat berat untuk berlaku adil itu. Dan Allah itu tahu bahwasanya manusia itu tidak akan sanggup berlaku adil, maka di situ ditekankan kawinlah seorang saja katanya kan. Nah, dan di situ lagi-lagi saya katakan ini topik poligami kan terlampau sering diulang-ulang ya. Bahwasanya poligami dalam Islam itu bukan sebuah kewajiban, bahwa ini harus digarisbawahi. Poligami dalam Islam itu hanya diatur ya, karena memang CC-nya orang laki-laki ini berbeda. Kalau Bang Madia ini mungkin satu tenaga kuda, Bang Ali Said ini satu tenaga kuda. Lah saya ini 10 tenaga kuda ini kan gimana ini kan berbeda selera saya sama Bang Ali Said dan Bang Madia. Nah, jadi antara satu tenaga kuda dengan 10 tenaga kuda maka diturunkanlah aturan gitu loh, ya kan supaya berimbang, supaya tidak ada yang tertindas di situ. Karena memang Islam itu mengatur segalanya. Laki-laki itu lebih condong kepingin banyak Mbak Uti ya. Yang teman yang wanita tuh lebih condong kepingin memiliki sendiri gitu loh. Jadi dibuatlah aturan seadil-adilnya. Demikian Mbak Uti. Jadi enggak usah lah dibahas lagi poligami ini. Ini topik yang udah klasik udah ya. Karena nenek moyangnya Yesus juga poligami. Ini jadi masalah. Daud poligami, ya kan? Itu neneknya Yesus loh. Kakeknya Yesus poligami. Kalau Bu Uti mempermasalahkan poligami, berarti Mbak Uti juga mempermasalahkan kakek nenek nasabnya Yesus lah seperti itu, ya kan? Tanpa poligami, Yesus tidak akan pernah ada, ya kan? Bahkan Yesus juga itu kan maksudnya apa dia sih tanpa poligami Yesus nggak pernah ada? Nih, saya iya mau kan bilang, keturunan sekarang Daud. kamu Daud jawab kan aja. poligami. Sekarang kamu Iya kan? jawab aja saya ya, apakah Hmm. poligami itu tidak bertentangan dengan hati nurani? Ketika kamu kawin lagi, istrimu walaupun tahu Allah mengizinkannya, dia akan Oke. menangis bahkan menjadi gila oleh sebab itu. Karena apa? Oke, Karena itu oke. bertentangan dengan hati nuraninya. Semua Oke. ajaran yang bertentangan dengan hati nurani tidak berasal daripada Tuhan. Itu yang harus kamu Hmm. ketahui. Oke? Saya ilustrasikan begini Mbak Uti ya. Tadi kan sudah saya jelaskan panjang lebar masalah Betul. poligami. Sekarang Yang kita bertentangan dengan hati oke nurani oke. bukan dari Tuhan. Oke, sekarang Ibu Uti ini bicara hati ya. Nah, bicara hati begini. Ini saya ilustrasikan lagi-lagi biar Mbak Uti ini lebih mempesona sedikit ya. Misalkan Bang Madia ini beliau ini seorang raja ya. Raja besar, raja yang sangat kaya dan segala macam. Pokoknya kaya sekali ini, penguasa ini Bang Madia ini ya. Punya kerajaan besar dan beliau ini istri satu ya kan. Sementara Bang Ali Said ini beliau ini rakyat biasa ya. Beliau rakyat biasa bertani ya, hidup apa adanya, tapi beliau ini punya anak perawan satu ya, yang siap menikah kan. Terus punya anak laki satu yang masih kecil. Beliau ini kerjanya petani ya. Ketika ketemu sama Bang Media ya kan, Bang Media ditanya kepada Bang Ali Said, itu anaknya ya yang perawan? Iya Bang, iya Bang Media. Oh iya, iya Tuan Raja katanya seperti itu. Mau nggak anak kamu saya nikahkan? Pasti dengan senang hati Bang Ali Said ini akan, oh iya silakan Tuan Raja, silakan dinikahin anak saya. Oh saya senang sekali kan, karena Bang Media raja kan demikian. Terus dipanggil anaknya, nah sini, ini Bang Media ini mau nyunting kau, bagaimana nak? Beliau ini seorang raja, tampan, ya, ini hebat, gagah sekali. Oh siapa mau Pak katanya, ya kan? Nah sekarang yang jadi masalah, anaknya mau, bapaknya mau, keluarganya mau dari pihak wanita, ya dari pihak Bang Media mau, keluarganya Bang Media mau, istrinya Bang Media mau, terus masalahnya apa di situ? Semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kehidupan dari Bang Ali Said bisa mempesona karena beliau mendapat menantu seorang raja. Istri gila yang merelakan suaminya kawin lagi. Itu ilustrasi seperti itu, Mbak Dia Uti. akan menangis. Apapun yang dilakukan hati itu menangis karena bertentangan dengan hati nurani. Ketika suami kawin lagi ada rasa dihianati ya, hati tercabik-cabik. Kenapa? Karena itu adalah pengkhianatan. Itu ya. Oke, saya sapa dulu nih. Mau dicari pembenaran seperti apapun nggak ketemu karena itu bertentangan dengan hati nurani. Oke?
Halo, Oke, saya sapa dulu ada Bang assalamualaikum Maria. Assalamualaikum Ahi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikarungi Bang Waalaikumsalam. Bauti. Selamat malam Ibu Uti dan Selamat Pak malam. Ali yang lagi diskusi ini. Selamat malam semua yang lagi Malam. mendengarkan. Waalaikumsalam. Mantap temanya tadi ya, kasih dan sayang ya. Artinya kalau di dalam ajaran yang sebelumnya disempurnakan dengan Islam ada ditambah sayangnya. Wih, mantap. Kalau dulu kan ada cuman ajaran kasih. Nah, kalau Islam datang kembali menambah itu ada sayangnya gitu loh. Kalau dalam Islam itu kan apa sih kasih? Kasih itu artinya semua orang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun tuh dikasih. Nah, tapi ada istimewanya, ada sayangnya itu khusus untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Kalau kasih kan semua dikasih. Nah, itu ada bedanya. Jadi di dalam Islam itu ada keistimewaan. Jadi dibedain orang yang baik sama orang yang tidak baik itu masih ada dibedain karena tidak mungkin orang yang baik yang beriman dan bertakwa disamakan dengan orang yang nggak baik gitu loh. Makanya ada tambahan sayang gitu. Khusus tambahan sayangnya ini yang membedakan. Jadi antara orang yang baik sama orang yang tidak baik di dalam Islam itu dibedain gitu loh. Nanti kalau orang yang tidak baik walaupun di dunia dia dikasih rezeki juga, kekayaan juga sama, semua dikasih untuk di dunia. Nah, tapi bedanya nanti sayangnya di akhirat. Itu yang dibedain. Untuk sayangnya di akhirat nanti gitu loh. Nah, kemudian berdasarkan hasil sidang itu kan sudah dikompilasi di dalam Islam. Di dalam hukum Islam itu ajaran berpoligami itu sudah ada dikompilasi menurut hukum Islam. Jadi kalau kawan-kawan nanti lihat ke pengadilan agama, itu syarat orang berpoligami itu sangat susah. Salah satunya itu ada 4 syarat itu biasanya. Coba kawan-kawan nanti lihat di pengadilan agama dalam kompilasi hukum Islam, itu sebenarnya poligami pintu darurat buat orang yang nggak punya anak, buat orang yang dalam posisi jumlah wanita sama pria itu berbeda, terus dalam posisi juga dapat izin, harus ada izin dari istri yang pertama. Jadi sangat susah, bukan sembarangan itu. Jadi dalam posisi kalau kawan-kawan ngecek, poligami dalam pengadilan agama itu ada hukumnya sendiri dalam Islam. Jadi nggak seperti yang digembor-gemborkan sama Ibu Uti ini, semudah membalikkan telapak tangan, tidak seperti itu ya. Jadi itu ada kompilasinya Bu Uti, dalam hukum Islam ada kompilasi hukum Islam namanya. Silakan nanti cek ke pengadilan agama. Itu pada dasarnya Islam itu monogami, bukan poligami, hanya saja masih menghormati orang-orang yang bila jumlahnya itu berbeda gitu loh. Kasihan nanti kalau orang laki-laki sedikit, perempuan banyak itu kan nggak dapat pasangan. Nah, itu keadilan Tuhan masih ada terbuka di situ gitu loh. Oke, lanjutkan Ahi, lanjut dulu Ahi. Silakan tanggapin. Ibu Uti boleh tanggapin, boleh. Nih, saya tanggapin ya. Ya, Bapak mengatakan bahwa poligami itu diciptakan untuk mengurangi populasi para perempuan, gitu kan? Populasi para perempuan yang lebih banyak. Tetapi itu kan hoax, Pak. Mana ada catatan yang mengatakan perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Lalu mana ada catatan di dalam Al-Quran yang mengatakan saya memerintahkan kamu untuk berpoligami karena memang perempuan itu kebanyakan. Jadi kasihan kalau enggak dia kalau satu lawan satu jadi satu bagian gitu. Nggak ada Pak, itu cuma asumsi Bapak sendiri ya, tambah-tambahan dari Bapak sendiri, alasan dari Nabi mengizinkan orang untuk berpoligami, nggak ada alasannya itu. Jadi itu kan kata Bapak sendiri Pak. Ya, lalu Bapak mengatakan kebanyakan, nggak juga Pak ya, nggak ada itu, nggak juga salah ketika ada orang mengatakan perempuan lebih banyak, enggak Pak, enggak. Justru itu sama-sama, cuma beda sedikit sekali gitu, enggak Pak. Saya pernah baca artikel nggak ada itu perempuan lebih banyak. Biasa aja, sama aja Pak. Kalau Bapak mengatakan karena perempuan lebih banyak, mana ayatnya Pak? Semua kan harus berdasarkan pengajaran Pak. Jadi jangan nambah-nambahin sendiri gitu. Lantas larangan poligami itu siapa yang melarang poligami itu siapa? Maksudnya? Jadi kalau Bible itu loh yang melarang poligami itu siapa? Yesus Ada kan, Yesus yang melarang, nggak boleh Oh Yesus, berarti sebelum Yesus boleh gitu ya? Enggak, sebelum Yesus itu bukan itu enggak diterapkan seperti itu ya, tetapi di dalam kitab perjanjian lama itu jelas ditunjuk ya, ketika orang melakukan poligami mereka dihukum.
Ya, walaupun nggak ada keterangan, tetapi di dalam Mika itu kan dibilang kamu harus setia kepada istri masa mudamu. Istri mudamu ya istri tua gitu yang Iya, dinikahi larangannya mana? pertama-tama. Larangannya. Jangan berkhianat itu. Kalau udah jangan berkhianat itu harus setia pada istri masa muda itu artinya apa? Hanya Larangannya setia. mana? Larangan di Loh itu itu larangannya. di Harus setia perjanjian pada lama atau di mana lah? yaitu di Ada nggak? Mika harus setia pada istri masa muda dan jangan berkhianat. Itu kan udah komplit itu. Jadi istilahnya enggak kalau berkhianat harus setia pada Poligami, istri. larangan poligami. Lah itu dia Janganlah larangan kamu poligami beristri gimana sih? lebih dari satu. Ya Jangan enggak gitu. seperti itu. Itu kan semua berdasarkan jalur cerita, Pak. Jangan disama-samain dengan Al-Qur'an yang cuma perintah-perintah, suruh-suruh, ayat-ayat, nasihat-nasihat. Enggak, kalau di situ berdasarkan alur ceritanya, kronologisnya. Ada cerita di dalam hal itu yang yang Tuhan berbicara kepada orang pada masa itu, dia mengatakan seperti itu. Jangan, kok ininya beda, Pak. Alkitab itu dia Kok berkronologis, bisa ada gitu loh? jalur cerita. Ah, Tetapi yang kayak jelas kamu gini, Bu harus Ti. setia Ayat pada itu kan istri masa anjuran muda. untuk setia, Bu Ti. Kenapa Heeh. diasumsikan langsung poligami? Iya, kalau setia pada istri Itu masa kan muda itu kan satu orang, Pak. Kalau istrinya setia pada 3 orang itu kan apa itu? Iya, itu Setia kan pada istri ayat masa untuk muda. setia, bukan untuk Ah, ah. larangan poligami. Kok diasumsikan ke poligami Loh, gitu loh? ya poligami itu apa sih? Setia nggak sih? Ketika Bapak kawin lagi setia nggak sama istri mas? Ya enggak dong, itu Ya berbagi. setia kan masih status istri, bukan dicerai. Ya enggak, status Itu istri bukan setia. dicerai itu bukan setia, Pak. Istri pada masa mudanya satu. Enggak ada itu, enggak ada. Dia Enggak boleh. Itu tetap pembenaran, memperhatikan Kak, istri pembenaran. pertama, istri kedua tetap dikasih sayangi. Itu kan setia, Bu. Ya, enggak begitu, Pak. Kenapa Ya, itu setia pembenaran. diasumsikan larangan poligami? Kan nggak nyambung. Jadi gini ya, Alkitab kan mengatakan Adam itu hanya untuk Hawa, Hawa itu untuk Adam, dan kodrat manusia itu kodrat manusia itu Hawa itu lahir dari tulang rusuk Adam ya. Jadi Hawa itu berasal dari tulang rusuk Adam dan Hawa itu adalah jodohnya Adam. Itulah kodrat manusia yang sebenarnya. Manusia tidak ada yang diciptakan satu Adam untuk 10 Hawa, untuk 5 Hawa. Enggak ada. Nah, Awal jangan pakai asumsi lah. Loh, enggak asumsi, Larangan Alkitab yang dalilnya. bilang. Itu Ya, asumsi. dalilnya di dalam Yang- Alkitab kami. Itu asumsi. Adam adalah untuk Kalau satu cuma Hawa. Adam dan Hawa pertama diciptakan itu asumsi. Maksud saya Enggak, ada dalil Alkitabnya, Pak. larangan Ada ayatnya, poligami. Ada ayatnya, sebentar Janganlah saya kamu ambil. beristri dari satu atau gimana gitu loh. Larangannya harus Sini, jelas. Jangan Iya. pakai asumsi. Ya dalil larangan yang jelas, bukan Bentar, asumsi saya gitu loh. ambil Bu. ininya Alkitabnya dulu. Oke, Ya, ini gini. kita batasi Ya, sampai ada 2 jam aja, Mbak Uti ya. Mbak Uti, saya Siapa yang mau masuk? batasi sampai 2 jam aja ya. Silakan. Ya sebentar, Alkitab saya lagi di itu sebentar. Saya enggak itu. Oke. Panggil anak saya. Ya itu jadi gitu jadi ya. gini. Jadi begini ya, Jadi gini. begini. Ya, Adam hanya untuk satu istri. Lah sekarang enggak. Adam untuk 3 istri ya, tulang rusuknya entah diambil dari mana ya. Itu Kalau kita mau asumsi, ikut Bu. kontrak. Uti. Loh, kok asumsi? Asumsi. Alkitab saya yang Bu, bilang, yang Pak. saya minta dalil larangan untuk poligami. Itu harus jelas. Jangan asumsi begitu. Adam satu, Hawa satu, langsung diasumsikan nggak boleh Alkitabnya poligami. Bukan begitu. Ada, Pak. Sebentar saya buka dulu ya. Makanya dibilang poligami nggak boleh karena memang seperti itu. Sebentar. Ya, coba yang lain dulu ya. Saya cari dulu ayatnya. Jadi gini, kalau Madia nilai begini ya, artinya gini, mereka kan mengatakan berpoligami itu berzina. Itu kalau berzina kan dosa besar. Sedangkan umat-umat terdahulu, tokoh-tokohnya itu ternyata berpoligami semua. Itu artinya Tuhan ini salah pilih gitu loh. Salah pilih memilih manusia yang berdosa. Nah, dalam posisi ini sudah kelihatan. Kira-kira apakah Tuhan ini pelin-pelan atau salah pilih memilih manusia yang tokoh, termasuk nabi-nabi di dalamnya, termasuk itu digolongkan berdosa besar. Tapi anehnya mereka termasuk orang yang diutamakan, yang terhormat gitu loh. Nabi, tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, ini kalau menurut Madias ya, kalau menurut kawan-kawan yang lain, Ibu Uti atau menurut mereka itu benar ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut dia, apakah Tuhan nggak salah ini memilih seorang yang tokoh atau dikatakan seorang nabi, tapi dalam keturunan orang berzina? Karena mereka katakan orang yang berpoligami berzina di ajaran mereka gitu loh.
Nah ini yang membuat otak Madia nggak nyambung gitu loh. Nah mumpung ada Ibu Uti, apakah posisi Tuhan itu nggak salah pilih Ibu? Memilih, kan masih banyak manusia yang nggak berpoligami dulu. Kenapa dia pilih nabi-nabi atau tokoh-tokohnya dulu yang baik gitu loh? Apakah Tuhan salah pilih ini? Kalau memang ajaran poligami itu nggak benar gitu loh, berdosa. Berarti Tuhan salah pilih atau gimana? Menurut Ibu Uti, mumpung ada Ibu Uti di sini, tolong dijelasin gitu loh, untuk mendapat informasi baru gitu loh, Madia. Silakan Ibu Uti. Putih lagi cari ayat kayaknya. Oh, Sorry, saya gini, mute, sorry. Jadi gini ya, memang di Jadi dalam gini ya. kitab perjanjian lama, tadi kan nanya, Gilan mau dijawab kok nggak mau dengar. Ya, memang secara eksplisit itu nggak ditulis bahwa Allah menentang itu yang namanya poligami itu ya. Memang menentang gitu. Nggak secara ini ya. Tetapi digambarkan dengan jelas di situ ya. Bapak mengatakan Daud poligami ya, Abraham poligami gitu kan. Ini poligami gitu. Tetapi Musa poligami. Iya, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan semua ditulis di situ. Semua orang yang melakukan poligami itu mereka mendapat masalah, diceritakan akibatnya gitu. Dan kelihatan Tuhan tidak suka dengan hal itu gitu loh. Ya, makanya diceritakan masalah-masalahnya, akibatnya ya. Ayub Yakub yang ini. Pokoknya semua yang punya yang berpoligami itu masalah. Bahkan si Salomo itu yang kawin bininya banyak itu kan dihukum kan akhirnya dia dihukum dan dia kuburnya aja orang nggak tahu lagi itu dia mati dalam keadaan yang hina. Pada masa itu ketika ada raja ya yang kuburnya nggak diketahui lagi, mayatnya nggak ditemukan, itu masuk dalam kategori orang yang dihinakan oleh Tuhan gitu. Itu terjadi oleh Salomo ya, Tuhan marah sekali, akhirnya bangsa-bangsa yang dulunya temannya dia itu bangkit melawan dia, kerajaannya dihancurkan. Itu karena begitu banyaknya perempuan-perempuan itu, semuanya yang begitu dihajar. Walaupun nggak dibilang, tetapi banyak sekali ayatnya di dalam kitab perjanjian lama, kamu setialah kepada istri masa mudamu, hendaklah istri pada masa mudamu. Yang dianggap itu selalu istri pada masa mudamu. Lalu di dalam kitab perjanjian baru ya, di perjanjian lama terus akhirnya intinya di dalam Maleaki itu ya, di dalam Maleaki jangan berkhianat, hendaklah engkau setia pada istri masa mudamu dan jangan berkhianat. Nah, itu kesimpulannya. Lalu Tuhan Yesus datang, dia ini menyempurnakan itu loh. Dia menyempurnakan itu. Dia mengatakan bahwa Adam hanya untuk Hawa dan kamu tidak boleh menceraikan gitu loh. Jadi itu hukumnya. Kenapa kami mengatakan bahwa poligami itu nggak boleh. Enggak, permasalahannya gini Ibu Uti. Permasalahannya kan berzina itu dikatakan Ibu Uti itu dari ajaran Ibu kan berzina. Ini kan zina itu kan dosa besar tuh. Nah, tapi anehnya Tuhan kok memilih orang yang berpoligami sebagai tokoh yang sebagai panutan gitu loh. Kenapa itu? Siapa yang orang berpoligami? Abraham, contohnya Musa, kan Salomo, itu poligami itu. Itu poligami. Maksudnya tuh kenapa dipilih orang yang berbuat dosa ini gitu. Abraham kan punya bini 3 tuh. Pertama kan istrinya Sarai. Tapi kalau karena nggak punya anak, dia ada Hagar itu karena istrinya yang nyuruh supaya melahirkan anak, mendapat anaknya si Ismail. Lalu setelah Sarai meninggal, si Hagarnya pergi, lalu akhirnya si Abraham kawin lagi. Jadi itu kalau dilihat-lihat sebetulnya dia tidak berpoligami. Ya, istrinya sudah meninggal, masa dibilang poligami? Aku tanya, Ibu, kalau saya istri tidak tanya itu. Poligami lah. Ibu, saya tidak tanya itu, Bu. Yang saya tanyakan, Ibu, ini Tuhan ini kok pelin-pelan gitu loh. Kok nggak beres memilih keturunan kok yang berpoligami. Padahal dia kan dikatakan berzina ini. Banyak sekali tokoh-tokoh yang berzina di PPL itu. Tapi kok dipilih sebagai orang yang terhormat, orang yang diutamakannya. Menurut Ibu, apakah Tuhan nggak salah pilih? Atau Tuhannya itu salah gitu loh. Memilih seharusnya orang yang baik dong. Kalau dikatakan poligami itu berzina. Nah, ini yang saya mau dapatkan informasi dari Ibu, apakah memang Tuhan salah pilih di PL itu gitu loh, memilih orang yang berpoligami yang berzina? Keturunan siapa? Maksudnya keturunan siapa yang kamu bilang berpoligami? Maksudnya gini, secara umum kan tokoh-tokoh di PL, gini Bu, saya dengerin dulu. Secara umum tokoh-tokoh di PL itu termasuk nabi, tokoh-tokoh utama di PL itu di Perjanjian Lama itu banyak yang berpoligami. Termasuk ada nabi, ada tokoh-tokoh utamanya. Nah,
itu kan mereka berarti berbuat zina ini. Berarti Tuhan salah pilih. Seharusnya kalau memilih orang yang baik itu yang jangan yang berpoligami dong. Kalau memang dikatakan poligami itu berzina gitu loh. Ini kan yang informasi di ajaran Ibu kan berzina nih, poligami. Nah, berarti tokoh-tokoh dulu Tuhan salah pilih dong. Kau memilih orang yang berzina, dipilih sebagai tokoh utama seperti Abraham, seperti Daud, seperti lain-lain. Ketika kamu mengatakan bahwa dalam Alkitab itu Tuhan itu salah pilih ya, jangan. Ya, apakah aku jangan, tanya jangan apakah salah diklaim ya. pilih? Jangan Apakah diklaim salah ya, pilih kalau atau nabi-nabi benar gitu itu. loh? Saya tanya apakah Saya salah pilih atau ceritakan. ajarannya? Bapak yang nggak dengerin omongan saya, di dalam kitab Perjanjian Lama soal poligami itu memang nggak terlalu ditekankan. Tetapi jelas saya kasih tahu kan, semua orang yang melakukan poligami itu ditulis masalah-masalah yang terjadi setelah itu ditulis, dikasih tahu. Bu Tis, setahu Gitu, saya orang poligami akibatnya dan nggak dikasih poligami, tahu. Bu Tis, setahu saya orang poligami dan nggak poligami itu punya masalah sendiri-sendiri, Bu Tis. Ya, Itu tetapi kan Alkitab kami kan menulisnya akibat itu ya, contohnya si Hagar ya, akibatnya apa? Yesus gitu kan, nggak kawin juga punya masalah, buktinya dia disalib kan. Assalamualaikum. Gitu. Itu namanya asumsi kamu ya. Iya, Bu Ti kan berasumsi. Waalaikumsalam. Iya, Bu Ti. Halo Bu, bahas poligami kita ini Bu ya. Saya menarik nih Bu, menarik ini mengenai poligami ini Bu ya. Saya mau nanya Bu ya. Jadi data statistik dunia itu bahwa mengatakan bahwa jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Itu bandingnya itu antara 40 sama 60 begitu. Oke. Terus di negara Indonesia juga mendapat data yang begitu di mana jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki begitu. Jadi saya mau bertanya nih Bu, jika poligami tidak diterapkan ini ya kan, di mana satu orang suami harus menikahi satu orang istri begitu. Berapa banyak wanita yang tidak dinikahi itu Bu? Bagaimana nasibnya itu Bu? Saya mau nanya pendapat Ibu dulu. Pak, yang mengatakan bahwa kebanyakan wanita daripada laki-laki itu nggak sesuai Pak, itu nggak benar dan ini cuma pembenaran. Saya udah tanya tadi sempat pada Pak Aditya. Saya udah tanya. Percaya data itu. Iya, nggak ada data. Bu, ya? Itu nggak benar, itu hoax Pak. Ya, lalu saya mau tanya ya. Ini kan pembenaran yang dilakukan oleh Muslim sendiri ya untuk membenarkan bahwa poligami itu boleh karena kebanyakan perempuan. Tetapi di kitab ini aja Bu Ti, dalilnya larangan poligami ya, itu mana dalilnya? Mana dalilnya Pak? Dalilnya. Bahwa perintah Mana? Allah, mana dalilnya perintah Allah yang mengatakan berpoligami itu karena kebanyakan perempuan. Itu semua harus dari Alkitab dong, dari kitabnya dong. Dalil Alkitab penyebab larangan untuk berpoligami itu aja udah. Ini macam mana ini Bu? Yang Bang Peter Parker minta dari Alkitab. Iya. Macam mana Bu? Apa pertanyaannya? Saya masih mau nanya. Mana dalilnya kan Bapak mengatakan ya berpoligami itu karena kebanyakan perempuan ya. Mana dalilnya di Al-Qur'an? Oke, jadi saya jelaskan begini Bu ya. Bukan di Al-Qur'an itu. Ya, saya jelaskan ya Bu ya. Dalil larangan poligami aja dah di Alkitab udah itu aja. Kalau di Al-Qur'an tidak ada larangan poligami. Oke, begini mohon maaf ada, ya. kan? Di Alkitab. Nggak ada, kan, Ya, Pak? tidak ada. Nggak ada. Ya, ada yang boleh itu boleh Bapak poligami sendiri. sampai 4. Begini, mohon maaf ya. Kita sudahi, sudah mau 2 jam ini Mbak Uti Iya, ya. udah malam. Iya. Atau malam. mungkin mau dibawa ke channel Mbak Uti, silakan Mbak Uti kalau mau diundang ke channel Mbak Uti dan sumber yang mempesona ini. Ya udah cukup lah. Besok lagi. Bu, ya. terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, Oke. terima kasih Pak, luar biasa. God bless. Saya pamit dulu Oke. ya. Oke, siap. Oke, kita akhiri aja ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Oke, karena durasi kita juga sudah 2 jam Aditya ini tadi. mau kemana? Selagi kurang sehat, Bro, ya. Coba ya. Nantilah insyaallah kalau sudah sehat nanti kita live sampai full sampai jam 2 malam. Oke ya, sekali lagi saya mohon maaf ya. Gitu ya. Gimana? Kirain nggak live, nggak taunya malah di live kemarin. Oh iya, saya live memang. Bang Peter Parker sama itu ya. Jam malam itu. Ya betul, saya live. Saya kerjain memang. Tapi untunglah karena andai kata bicaranya di apa? Kurang apa? Iya saya. Iya. Andai kata temanya kurang mempesona mungkin akan saya hapus juga sih video itu. Maka saya pantau terus. Oke, mungkin itu aja ya. Mohon maaf ya kita insya Allah besok malam kita lanjut lagi. Jadi saya terima kasih semua tadi ya kepada Bang Ali siapa tadi?
Ali Said dengan Mbak Uti, kenal pot rusak telah menjadi narasumber ya yang cukup mempesona lah. Dan terima kasih juga kepada komentator-komentator kita, ada Bang Media, ada Bang Peter Parker, dan ada Bang Pedang. Dan terima kasih teman-teman untuk yang di live chat, ada Bang Nover baru gabung dia. Udah Bang, besok malam kita live ya. Saya akan mau buka sarung dulu nih Bang. Oke, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.